Dari keinginan untuk mengasuh anaknya sendiri di rumah, beliau memulai bisnis online di bidang produk herbal. Dengan kerja keras, dedikasi, dan konsistensi, beliau berhasil mencapai pendapatan lebih dari 50 juta rupiah per bulan hanya lewat bisnis online. Tak hanya itu, beliau juga sudah 2 kali mendapatkan hadiah mobil dari hasil pencapaian luar biasanya. Yang lebih menginspirasi, kesuksesan ini diraih dengan melakukan pembinaan dan mentoring kepada timnya secara online, sehingga menghasilkan jaringan yang kuat dan berkelanjutan. Hari ini, kita semua beruntung bisa belajar langsung dari pengalaman dan strategi beliau dalam membangun bisnis yang sukses. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Ibu yang luar biasa, Ibu Jen Christina. Silakan Ibu Jen. Wah, luar biasa, Yen. Terima kasih ya. Kita berikan aplaus ya buat Sama-sama. Bu Yen. Ini pemateri kelas AI yang pertama luar biasa sekali. Sangat Kalian sangat terhibur dengan prom-prom yang diberikannya. Makasih, Yen. Saya ambil alih. Sama-sama Bu Jen, silakan. Oke. Ya, saya menyapa dulu teman-teman yang sudah ikut kelas AI. Siapa aja yang sudah nih? Gimana pengalamannya belajar selama seminggu? Hari ini hari ketujuh ya. Hari ketujuh nggak kerasa nggak? Nggak kerasa ya, sudah 1 minggu ya. Gimana pengalamannya setelah ikut kelas AI? Worth it nggak diikuti? Meskipun berbayar. Iya. Sangat menyingkat waktu, sangat luar biasa. Dan Anda tidak ada lagi label gaptek, Anda pasti bangga kepada diri sendiri. Ya, oke teman-teman. Ya, saya bersyukur sekali akhirnya kelas AI yang level pertama sudah berjalan dengan baik ya. Nanti untuk level kedua kita akan mengumumkan lagi batch 2 ya, batch 2 belum belum level 2. Kita masih mau meneruskan karena banyak sekali yang mau, banyak sekali yang mau, tapi ketinggalan batch 1 ya. Sehingga kita buka lagi batch 2 nanti di awal Oktober gitu ya. Nah, teman-teman yang sudah lulus, nah ini saya akan memberikan materi bagaimana Anda bisa closing ya. Jadi secara digital marketing itu berbeda sekali dengan offline. Nah, ketika saya mempelajari dari dari Tribelio ya, dari Denny Santoso, nah ini saya pikir ini harus dibagikan supaya Anda tahu perjalanan Anda di digital marketing itu seperti apa supaya tidak tersesat gitu ya. Kita kan mau income bukan hanya 10 juta per bulan, nggak bisa 100 juta per bulan, nggak bisa 1 miliar per bulan ya kayak Denny Santoso barusan jual binaural audionya 500 juta dapatnya. Wah, kita juga mau gitu ya. Nah, kita belajar dari beliau. Jadi saya setiap hari rutin mendengarkan video-videonya. Jadi saya lebih punya gambaran besar bagaimana sih arahnya digital marketing. Dan karena bahasanya Denny Santoso itu cukup sulit ya, saya bikin stepnya lebih halus supaya Bapak Ibu tidak bosan. Tetapi tetap ambil catatan ya, karena lumayan materi saya lumayan kali ini lumayan berat. Sebulan yang lalu sama hari ini saya memiliki skill yang berbeda ya. Setelah saya lulus dari Rich Creator Incubator itu ilmu saya nambah dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dan saya sebenarnya tidak sabar untuk mengajak Anda ikut acara yang sama. Tapi karena saya di kelas itu, saya tahu begitu banyak yang kesulitan. Sehingga akhirnya saya berpikir harus ada step yang halus supaya Anda nanti bisa ke arah sana ya. Stepnya harus halus. Dan apa kemarin belanja member Tribelio aja, waduh sulitnya ya belanja dari linknya sangat sulit. Nah itu aja saya sampai, iya Tuhan ini sederhana begini, ini ternyata sulit ya login, passwordnya lupa Bu, aduh ngurus lagi dan sebagainya ya. Nah itu nggak boleh lupa ya, memang benar-benar harus disimpan. Ada 2 password di sana, jadi password Tribelio. Kalau Anda masuk pakai email ya passwordnya email yang dimasukkan gitu ya. Jadi semua disimpan nih, saya semua simpen loh. Saya rekening bank saya kan banyak ya, saya simpan nih satu-satu. Kemudian email, Facebook, IG, TikTok semua nggak boleh lupa. Sally, e-board ya saya ngajarin nggak boleh lupa. Jadi semua dicatat rapi ya.
membiasakan diri, mulai nyatet karena banyak hal yang kita harus save email, password. Mungkin kita selama ini jarang buka email, sekarang buka email terus ya, karena kita mau tahu ada berita apa, ada berita apa. Nah, jadi kita harus menyimpan segalanya. Sekarang sudah nggak gaptek lagi, sekarang sudah nggak gaptek lagi ya. Katakan kepada diri Anda sendiri, ketik-ketik ya, saya sudah tidak gaptek lagi. Saya tidak mau dipandang gaptek lagi ya. Jadi kita bilangnya, saya mau belajar hari ini. Ya, katakan yang mau belajar, katakan mau belajar hari ini. Siap belajar. Ya, sambil saya buka slide saya, silahkan. Oke. Berapa banyak yang baru ketemu saya hari ini? Rasanya sudah member semua ya. Oke, saya siap belajar. Senang sekali ya kalau ketemu orang siap belajar. Oke, auranya beda. Ada yang bilang, wah dulu bucin ini ya, semua digratiskan. Sekarang kok bayar, auranya beda. Lihat, ya dulu saya gratisan. Pesertanya one apps cuma 2 orang. Kita sampai capek sekali, 2 orang. Ya, sekarang 30 orang, semua semangat kerja PR. Beda auranya, ya, beda auranya. Ketika Anda bayar itu beda, mentalnya sudah beda. Itu namanya nanti saya bilang funneling, ya. Itu namanya funneling. Jadi orang yang mau action itu sudah terpilih, Anda itu sudah terfilter, ya. Orang-orang yang mau sukses kita sudah filter. Itu beda, beda auranya ya. Senang sekali bertemu dengan orang-orang yang bersemangat untuk belajar, mau bayar harga, tuker ilmu sama kesuksesan Anda. Anda sekolahkan anak Anda belikan buku anak Anda, rela kok buat diri sendiri investasi leher ke atas kok mendang-mending gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda mau sukses, Anda tuker ilmu sama uang. Dibiasakan karena kita akan ikut seminar-seminar di mana-mana ya, bukan hanya di sini ya. Kita akan ikut macam-macam, saya ikut Idea Cloud 800.000 kayak gitu-gitu. Kita mungkin akan masuk inkubatornya Denny Santoso 4 juta gitu, sudah biasa ya. Kalau sudah biasa itu sudah ngerti gitu ya. Kita ikut ini, ikut itu, ada berbayar, sudah biasa, enggak apa-apa. Karena apa? Kita tukar ilmu. Kita tukar ilmunya dia, kita bayar karena memang mereka untuk apa dapat ilmunya juga bayarnya 50 juta, 100 juta, kita bayar cuma 200.000, 500.000, is okay, biasa gitu ya. Sudah biasa bertukar ilmu dengan informasi, transformasi ya. Kalau saya bikin kelas, saya harus melakukan transformasi. Banyak perubahan di dalam hidup Anda ya. Oke, saya perkenalkan diri sekilas untuk teman-teman yang mungkin baru saja kenal saya. Saya adalah pebisnis online. Saya berasal dari Kota Malang dan saya tidak sekurus ini ya. Ini adalah foto AI. Saya adalah leader dari sebuah produk herbal, sebuah network marketing namanya Faras. Saya di Faras mendapatkan income yang sangat baik, puji Tuhan, lebih dari 50 juta per bulan. Dan saya peraih hadiah mobil 2 kali pada saat pandemi, tahun 2020 dan tahun 2021. Saya memang seorang public speaker dan saya adalah 7 leader teratas di Faras. Nah, sekarang saya adalah coach bisnis karena saya sudah lulus ya. Saya bersyukur saya lulus dari Rich Creator Incubator level yang pertama dan saya akan masuk level yang kedua, begitu ya. Oke, kira-kira sekilas dari saya begitu. Saya akan langsung masuk materi saya ya. Oke, materi saya adalah teknik closing Jitu dengan menguasai digital marketing dan people knowledge untuk penjualan sukses. Oke, jadi yang sudah dari kelas AI itu adalah dasar pertama. Anda setelah dari kelas AI bisa masuk yang kelas kedua. Yang belum lolos kelas AI, saya minta masuk lagi ke kelas AI. Ya, bukan karena uangnya supaya bayarnya banyak, enggak gitu. Ya, terutama yang sudah ikut kelas AI, Anda kan ngerti, ChatGPT itu sangat luar biasa begitu ya, sangat luar biasa, sangat bagus. Jadi Anda harus sangat menguasai. Kita ngajari banyak hal di sana. Anda tidak boleh skip itu ya kelasnya ya. Cara buat gambarnya, cara aduh, benar-benar luar biasa. Saya ngajar di sana ada 3 webinar dan bagi saya, aduh, itu semua worth it ya untuk diikuti ya. Jadi ikuti dulu yang pertama kelas AI itu karena Anda akan kebuka banget dan sangat canggih ya.
Setelah mengerti semua prompt, Anda bisa bikin konten segala macam. Nah, sekarang gimana caranya bisa closing? Ya, karena ilmu itu tidak cukup untuk bikin closing ya. Ada step-stepnya yang sudah saya susun rapi. Oke. Nah, istilah di Tribelio itu adalah ada customer journey. Nah, saya sudah mengajar juga di grup Faras customer journey itu beda lagi, beda lagi. Jadi dunia digital marketing ini adalah dunia yang baru, yang asing sekali buat kita, buat saya juga. Meskipun saya sudah lama bergelut di dunia online, saya ketika ikut kelasnya Tribelio, saya merasa saya tidak tahu apa-apa. Ketika dulu saya ditanya Dene Santoso, siapa target marketmu? Saya jawab semua orang. Langsung dia jawab salah. Ya, itu benar-benar saya apa ya lah, produk kesehatan kan dibutuhkan semua orang. Kalau kamu jual semua apa bilangnya semua orang, kenapa nggak semua orang beli produkmu, dia bilang gitu. Saya mikir kenapa ya, kenapa nggak semua orang beli produk saya gitu ya. Nah, ternyata ada perjalanan untuk yang cukup panjang. Kalau Anda jualan seperti apa beras gitu ya, itu nggak perlu funnelingan, nggak perlu lead magnet dan sebagainya ya. Tinggal Anda pasang jual beras murah, jual aqua murah, itu langsung laku. Itu nggak usah ilmu macam-macam. Tetapi kita bergerak di network marketing, mungkin di asuransi, mungkin di apa ya, eh, produk digital. Nah, ini kita perlu perjalanan ini kita perlu. Misalnya jual cendol, nggak perlu macam-macam ya. Jual cendol ya apa? Pasang aja jual cendol yang kemarin apa saya kasih masukan itu ya, ting itu ya, ting dari Belitung itu ya, itu nggak tahu bacanya ting apa ding, iya pokoknya apa dia bikin tentang copywritingnya cendol, nggak usah segitunya, siapa yang nggak ngerti cendol. Anda tinggal tunjukkan aja bahannya itu apa tanpa pengawet lah, lebih enak lah, apa pokoknya tentang bahannya. Nggak usah yang copywriting aneh-aneh, gampang. Jual cendol tuh nggak perlu customer journey, udah ya. Anda cuma meluaskan, yaitu memperkenalkan lebih banyak orang mengerti bahwa Anda jual cendol yang berbeda gitu ya, mendatangkan orang ke tempat Anda. Selama ini saya mengajarkan selalu kuadran bisnis, selalu kuadran bisnis. Saya pernah mendengar orang yang melakukan penjualan bukan cendol ya, tapi bisa mirip sekali. Dia jual cilok, dia jual cilok, dia produksi cilok. Kemudian dia itu apa? Bukan mendatangkan orang untuk beli ciloknya, tetapi dia memakai tukang-tukang. Jadi siapapun yang mau kerja sama dia bagi hasil di sekolah. Jadi semua SD itu dia pakai orang-orang kira-kira 300 orang dalam satu kota ya. Jadi eh, penjual ciloknya juga seneng, dia cuman paling kerja ya jam jam 8 pagi sampai jam 1 siang jaga di sana, dapat 150.000 bagi hasil, sedangkan yang penjual aslinya yang pedagangnya omsetnya miliaran. Itulah kuadran bisnis. Jadi Anda tidak melakukan sendiri. Anda pakai orang, Anda pakai tenaga pemasaran untuk mengerjakannya. Pakai orang untuk pembukuan, pakai orang untuk macam-macam, pakai pegawai, pakai admin, pakai pokoknya Anda membuat sistem. Itulah kuadran bisnis. Jadi berjualan, berdagang dan berbisnis itu lain banget, dan saya itu mengajarin Anda berbisnis. Anda punya konsep bagaimana ini akan menjadi mesin uang Anda. Jadi semua pekerjaan Anda harus arahkan ke bisnis. Gimana caranya ini dibikin sistem? Ada yang dulu ketika belajar dari bukunya Robert T. Kiyosaki, dia menjual on the deal. Semua toko kalau mau dibuat sistem, sehingga ketika Anda buka 10 toko, 20 toko, itu kan harus stokan. Bagaimana mungkin more about itu di stok? Ketika dia mengerti tentang sistem bisnis, dia menjual tokonya diganti dengan jualan sepeda motor. Lebih mudah dihitung. Jadi, apa namanya, Anda memikirkan bagaimana caranya. Kalau nggak bisa mengganti bisnis, setidaknya menambah sebuah kuadran bisnis. Jadi jangan nambah self employee lagi, jangan yang begitu sudah. Jangan mikirin kerja double, tapi yang pokoknya Anda harus menukar waktu dengan uang. Nggak begitu sudah. Kita belajar kuadran bisnis. Dan di Tribelio itu kita diajarin banget bagaimana bangun bisnis. Ya, bangun bisnis itu mesin uang cemplang-cemplung tanpa Anda bekerja lagi ya. Benar-benar sudah iklannya sudah jalan, sudah produk digitalnya sudah jadi dibeli setiap jam, itu punyanya Denny Santoso
Santoso ketika dia bikin satu kali aja ya binaural audio yang money magnet, dia bikin satu kali susah payah, begitu jadi dengan support system yang lengkap dia bikin, udah itu masuk terus tiap jam. 1.000 penjualan. Bikin produknya satu kali. That is business gitu loh. Itulah bisnis. Dan kita pengen tuh, jual apa ya aku ya begitu. Jual apa? Nah, suatu hari Anda itu akan menjadi content creator. Ada skill yang Anda bisa jadikan produk digital dan Anda bisa jual. Begitu ya, itu adalah kuadran bisnis. Nah, kalau saya juga menekuni bisnis waras ini kuadran bisnis. Kenapa? Karena kayak saya ya, sebulan ini hampir nggak bisa kerja ya dengan baik di Faras. Omsetnya teman-teman tuh luar biasa. Tadi sudah laporan. Waduh, mulai kehabisan barang, Bu. Jadi bulan depan harus belanja lagi dan sebagainya. Itu kuadran bisnis. Sehingga bukan saya yang ngomset, bukan saya sendiri yang ngomset, tapi seisi jaringan saya yang ngomset. Kayak saya liburan pun sebulan itu omset masuk terus ke saya, gitu ya. Saya tinggal nambahin admin, semua berjalan running well tanpa saya ikut-ikut. Saya bahkan tidak di Kota Malang pun income itu masuk terus tiap hari. Itulah kuadran bisnis. Nah, kita harus memikirkan sesuatu kuadran bisnis. Kalau saya masih mempertahankan Faras. Kenapa? Sudah angsa bertelur emas. Saya sudah dapat 50 sampai 80 juta per bulan stabil lah di sana ya. Bonusnya, produknya, uang luar biasa banyak. Saya tidak mungkin meninggalkan itu ya. Saya tinggal nambahin admin itu sudah jadi kuadran bisnis saya. Tapi saya juga membangun yang kedua produk digital karena bagi saya menarik. Ini satu kali bikin produk dan itu dibeli bisa ribuan kali. Yang barusan saya cerita tentang orang yang bisa Photoshop ya. Photoshop dia bikin kelas dengan desain yang sangat bagus, semua kurikulumnya lengkap, video-video dia buat, itu dia jual kelasnya 599.000. Laku berapa? 135.000 kali. Dapatnya 81 miliar. Itu dunia yang kita sebelumnya mungkin nggak pahami. Saya itu kan dulu guru les ya. Jadi saya itu ya punya keterampilan banyak sekali begitu ya. Macam-macam saya typing bisa, Word bisa, PowerPoint bisa, banyak sekali yang saya bisa jadikan. Bisa e-book, bisa template. Jadi skill saya banyak sekali dan itu semua bisa jadi duit sebenarnya gitu ya. Anda punya skill apa? Pikir-pikir gitu ya. Anda punya skill apa? Skill skill marketing itu skill. Anda bisa mengajarkan. Anda bisa buat webinar-webinar video-video seperti saya dan itu bisa dijual. Ilmu semua itu. Anda punya skill cara membuat cendol dengan baik. Waduh, bisa aja gitu ya. Anda punya skill memasak. Jadi Anda bisa bikin e-book 30 hari memasak meal plan untuk ibu rumah tangga yang sibuk. Caranya bagaimana, dimudahkan dengan pemilihan bahan dan yang cepat dan sebagainya. Itu adalah produk yang bisa dijual. Ya. Jadi kemarin itu diajarin sama mentor Listio itu ya. Caranya ya. Banyak sekali ibu-ibu kesulitan karena anaknya punya GTM ya, gerakan tutup mulut. Bagi Anda yang punya anak yang GTM, silakan bisa klik link di bawah ini. Gitu. Set, masuk landing page, dijuali e-book. E-book tentang memasak makanan, cara membuat anak bisa makan. Orang yang ibu-ibu yang sudah bingung anaknya 2-3 bulan tidak makan, dibeli itu. Gimana sih caranya? Kan gitu ya. Jadi itulah masa depan Anda. Anda harus punya skill yang bisa dijual. Jadi kita akan diajar menjadi content creator. Kalau Anda merasa nggak punya kesanggupan jadi content creator, nggak apa-apa. Affiliate bisa. Affiliate jadi menjualkan produk orang lain. Itu pun Kak Bayu mengajarkan dia dari IG aja dia dapat 27 juta dalam 3 bulan ya. Dia merintis 27 juta. Dan itu dalam tanda kutip saya wow gitu ya. Kenapa? Karena sekali lagi tidak ada produk yang dia create. Dan duitnya duit cair ya, liquid ya. Kalau saya ini kan uangnya masuk ke stokan barang. Tidak ada duit saya ini, semuanya jadi barang. Aset saya mungkin 700 jutaan, itu jadi barang, bukan jadi duit. Saya mau beli rumah, tidak berani. Kenapa? Kalau saya beli rumah nyantol di uangnya ya. Jadi makanya saya bangun bisnis yang uangnya liquid, cair.
Gitu ya. Nah, itu nanti apa namanya jadi konsep Anda, kepikiran Anda ya. Jadi ke depan akan seperti itu. Anda punya skill apa? Semua skill Anda bisa jadi duit gitu ya. Bisa dijadikan produk digital, bisa diajarkan kembali baik dalam e-book, e-course dan template dan sebagainya. Ya, ada 50 macam yang saya sudah apa buatkan gitu ya. 50 produk digital 30 ya, 30 ide bisnis untuk ibu rumah tangga ya, produk digital yang bisa dijual. Itu ada di kelas AI saya, tinggal di-download. Anda bisa ting gitu ya. Ide itu kan mahal. Ting. Oke, saya suatu hari bisa buat begini. Sekarang bagaimana caranya? Oke? Ya, pertama kali ketika kita di digital marketing itu isinya cuman gini loh. Ya, rata-rata ya. Kita tuh menemukan problemnya orang dan kita kasih solusi. Udah gitu aja. Jadi kita itu harus menentukan menentukan apa? Target market yang pertama. Target market sehingga kita bisa bayangkan problemnya apa dan kita bisa kasih solusi apa. Udah itu sudah jadi duit. Begitu ya. Jadi yang pertama kali itu kita menciptakan yang namanya awareness. Ya, ini nanti saya jelaskan satu-satu. Kok semuanya bahasa Inggris? Ada yang kena pembinaan. Nah, senang sekali ya. Ada ketemu bahasa Indonesia satu ya. Ada awareness, ada funneling, ada lead magnet, ada follow up, conversion, dan pembinaan. Ini customer journey-nya kita untuk belajar digital marketing, produk-produk yang unik, yang asing. Jadi Anda nggak bisa misalnya berjual produk multi level, kemudian asuransi, kemudian properti. Itu dengan satu kali Anda mengharapkan konversi itu nggak mungkin ya. Pasti Anda akan melakukan perjalanan ini melakukan awareness. Oh, kamu agen properti toh sekarang. Oh, kamu jualan cendol ya sekarang. Oh, kamu agen faras ya sekarang. Itu ada awareness. Nah, kemudian dari follower-follower itu nanti kita funneling. Funneling itu adalah kayak corong ya. Orang yang mau take action ya akan mengisi yang namanya nanti landing page. Ketika saya mencari apartemen untuk anak saya ya, maka ketika saya cari ada landing page. Di sana saya klik nama, email, nomor WA. Kalau nggak salah nama sama nomor WA doang ya yang diminta. Kemudian marketingnya menghubungi saya. Jadi ada tindakan ngisi. Ngisi itu berarti niat. Kalau cuma lihat-lihat di IG itu cuma lihat-lihat. Yang lihat-lihat banyak. Tapi yang mau ngisi itu nah dimasukkan corong, funneling gitu ya. Nah, supaya orang mau masuk ke funnel kita, jadi ke mungkin grup WA kita, grup Telegram, nah, atau apapun klik WA Anda untuk ikut webinar apa segala macam, itu mungkin ada yang dibutuhkan lead magnet. Ini kadang butuh, kadang enggak. Saya sendiri belum pakai. Sudah berhasil ya untuk memasukkan orang-orang ke dalam grup. Kemudian nanti kita melakukan follow up, terus follow up di dalam grup itu sampai terjadi konversi. Nah, karena kita mau membangun kerajaan bisnis, bukan hanya penjualan, maka kita membutuhkan pembinaan. Karena kita akan mendapatkan member-member di dalam grup kita. Oke, saya mulai. Yang pertama untuk target market. Nah, jadi nggak bisa target market itu semua orang. Coba misalnya untuk kelas AI, ya kelas AI. Kira-kira target marketnya kelas AI itu seperti apa? Boleh ketik-ketik ya, boleh ketik-ketik supaya Anda berinteraksi dan mulai mikir. Target marketnya kelas AI itu siapa? Kalau saya kemarin menetapkan target market saya adalah ibu rumah tangga kaptek yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan gitu. Nah, tapi Anda pun boleh mikir target marketnya yang lain untuk kelas AI siapa ya? Nah, boleh pakai ChatGPT untuk cari. Ayo, boleh yang sudah lumayan canggih ya. Target marketnya kira-kira kelas AI itu siapa? Anak zaman now kurang jelas Ibu. Pemilik bisnis boleh. Anak-anak muda gila uang. Gila uang itu maksudnya apa? Ya, kalau diiklankan kita kan harus jelas. Ya,
Dari usia, dari kesukaan, dari hobi, dari kebiasaan, dari profesi gitu ya. Jadi kalau kita apa namanya nanti mau lari ke dunia iklan, kita harus ngerti ini. Guru, betul. Guru. Guru akan sangat kepake AI, betul. Ibu-ibu yang mau pensiun. Jadi maksudnya apa namanya? Karena mau untuk apa? Nah, ini ibu-ibu yang mau pensiun ini nggak sepenuhnya benar karena ada yang istirahat dan nggak mau kerja lagi. Ya, Bu Renata ya. Jadi kurang spesifik, kurang spesifik. Kalau guru kan masih bekerja. Kalau mau pensiun, ada saya agen-agen, saya mau pensiun Bu, saya nggak mau kerja. Ya, kira-kira siapa lagi target marketnya untuk kelas AI? Kebayang? Orang yang mau passive income. Belum. Kelas AI belum sampai passive income. Belum mikirin passive income. Ada lagi? Boleh cari di ChatGPT kalau misalnya ada apa belum kebayang. Ya, kelamaan. Yuk, kita ini generasi milenial. Ibu muda yang punya waktu luang, belum punya anak, enggak mesti. Saya punya anak. Perintis usaha baru. Ya, boleh. Oke, salah satunya adalah pengusaha kecil dan UMKM. Nah, ini target market kita, ya. Kemudian karyawan. Karyawan yang ingin mendapatkan tambahan penghasilan. Freelancer dan pekerja lepas. Guru dan pengajar. Mahasiswa. Pedagang online. Pelaku bisnis. Nah, target marketnya jadi jelas. Mengapa Anda perlu sekali menguasai tentang target market ini? Karena Anda akan diminta untuk menyusun sebuah page atau sebuah IG yang sesuai dengan target market Anda. Saya barusan menyusun target market saya adalah ibu-ibu rumah tangga yang ingin mengasuh anak tetapi menghasilkan uang dari rumah. Seperti saya. Itu beban khusus di dalam hati saya. Lebih mudah mungkin saya menargetkan pengusaha dan sebagainya, tapi saya punya visi itu, empowering woman ya. Jadi bagi saya harus memberdayakan para wanita supaya mereka tidak bergantung kepada suami dan mereka punya cadangan keuangan. Itu visi ya. Kalau sudah visi itu sudah nggak bisa diomong gitu ya. Sehingga saya membuat satu page yang judulnya Parenting Produktif. Orang tertariknya di parentingnya, tetapi saya kasih produktif, yaitu selain dia jaga anak, dia bisa produktif, menghasilkan uang untuk membantu suaminya. Bahkan kadang-kadang, ya, sejujurnya agen saya, para wanita ini Wonder Woman semua, rata-rata adalah tulang punggung dalam keluarga. Nah, ini sedikit saya buka. Mengapa kita jadi Wonder Woman? Kadang-kadang ada suami yang gagal fungsi ya. Jadi mungkin mereka ada kelemahan di mata, mereka ada kelemahan dalam pekerjaan, dan kita nggak ingin meributkan itu. Tetapi kita mau menolong dan menopang keuangan keluarga, sehingga kita ikut bekerja untuk mendukung keuangan keluarga, tapi kita tetap berperan sebagai ibu dan istri di rumah. Apa pilihannya? Bisnis online. Bagi saya itu yang terbaik. Gitu ya, itu target market saya. Sehingga ketika saya desain page, yaitu parenting produktif. Ya, nanti di sana kira-kira mau dijuali apa? Nah, Anda bisa bayangkan sendiri. Oke, ada lagi penggemar teknologi, kurang satu kali klik ternyata. Ya, kalau dia penggemar teknologi, dia akan suka, wih, kok bagus foto-foto. Aku juga mau belajar begitu ya, karena dia penggemar teknologi. Oke, Anda bisa mulai memikirkan, menyusun page atau IG, kira-kira seperti apa target market Anda. Biasanya sih, ya kadang-kadang disesuaikan sama lingkungan, tetapi jangan lupa, yang ngangkat, ya, yang keuangannya baik. Kalau terlalu menengah ke bawah, sulit sekali Anda menjual produk apapun laku. Jadi angkat, cari profesi yang ada duitnya.
Ini memang saya sudah ketikan yang ada duitnya. Ya, kalau nggak gitu ya macem-macem. Nanti kayak yang kemarin saraf kejepit itu. Yang keluar apa? Buruh cuci, tukang angkat, tukang semen, tukang bangunan. Nah, itu kan sulit kita jualin apa. Ya, cari diangkat. Oh, dokter bedah. Ya, kayak gitu ya. Jadi angkat yang apa target marketnya yang punya duit. Jadi yang kaya, tambah yang kaya. Gitu ya. Jadi Anda sudah menetapkan target market. Jadi kalau mau jual sesuatu, cari dulu target marketnya yang kira-kira tertarik untuk produk kita itu apa. Oke? Nah, kemudian yang kedua adalah awareness. Jadi mereka itu harus tahu bahwa Anda itu berjualan itu. Jadi Anda harus narik perhatian mereka. Gitu ya. eh Tentukan teaser dan countdown, konten edukatif, testimoni dan bukti sosial, dan kemudian webinar gratis, gitu ya. Jadi ada apa sesuatu yang konten-konten yang menunjukkan bahwa mereka itu perlu tahu, perlu bisa. Kadang-kadang kita pakai teknologi pain dan gain. Jadi rasa sakit. Jadi misalnya eh, parenting itu gini ya. Ibu-ibu itu selalu banyak ketakutan dan kadang-kadang kita menjual ketakutan itu. Jadi misalnya ibu itu selalu takut apa? Takut tidak bisa menjadi ibu yang baik, tidak bisa memberikan pendidikan yang baik buat anak, tidak bisa eh, apa namanya memberikan nutrisi yang baik buat anak, tidak bisa ya macam-macam ya. Ketakutan apa sih yang kira-kira ibu-ibu itu takutkan ya, terutama mungkin dalam keuangan, dalam apa menjadi ibu itu banyak banyak ketakutan. Pokoknya enggak jadi ibu yang hebat itu rasanya mereka harga dirinya jatuh banget karena ibu-ibu itu suka meletakkan harga dirinya di uang. Di apa di rumah, apa di anak gitu ya. Jadi kadang-kadang eh, kalau disuruh milih lebih baik menjadi ibu yang hebat apa istri yang hebat. Mereka sering milih jadi ibu yang hebat padahal seharusnya milihnya istri yang hebat ya, istri yang luar biasa ya. Nah, tapi memang ya itu ibu-ibu sering meletakkan segala pusat perhatiannya ke anak. Jadi harus gizinya baik, harus pendidikannya baik, harus iya pokoknya segala yang terbaik buat anak. Merasa sedih kalau anak tidak mendapatkan mainan yang diinginkan, apapun yang diinginkan dan sebagainya itu ada kesedihan gitu ya. Nah, itu nanti bisa menjadi hooknya kita ketika kita iklan gitu ya, awareness gitu. Nah, kemudian kita ada konten-konten edukatif. Nah, hari ini PR-nya adalah tentang itu ya. Jadi membuat 30 konten tentang target market yang tadi kita sudah susun. Kita bikin konten yang menarik, yang edukatif untuk target market kita. Jadi buatkan saya 30 konten dengan target market ibu-ibu yang punya balita, yang ingin bekerja dari rumah. Dan kita arahkan untuk ikut kelas AI. Kata-kata kuncinya harus ada begitu ya. Nanti kita mungkin boleh tambahkan contohnya, apa membuat meal plan untuk ibu sibuk supaya kan kita yang lalu belajar manajemen waktu ya. Karena waktunya kita kan sedikit, jadi kita harus manajemen waktu kan. Yaitu contohnya seperti itu, maka dia akan dengan cerdas membuatkan 30 konten untuk kita setiap hari, kita bisa posting satu. Ya. Nah, 4 sosial media yang diwajibkan untuk saya pada waktu saya menjadi Rich Creator Incubator itu ada 4 yaitu Facebook nggak laku ya. Padahal saya ini geraknya di Facebook. Jadi ya tetap di Facebook. Tapi sebenarnya 4 itu adalah IG, terus ada Thread. Ya, Thread itu kayak Twitter. Kemudian ada TikTok, ada YouTube. Jadi membuat konten-konten edukasi ini kebanyakan memang bukan foto, bukan gambar, bukan teks, tapi video. Nah, kita memang harus belajar ya ke arah sana ya. Kalau kita mau hasilnya besar, kita harus bertumbuh,
public speaking harus bisa. Naskahnya bisa dibuatkan AI ya. Jadi kita ngomong di ChatGPT, buatkan saya naskah untuk konten ini gitu. Bahkan suaranya pun bisa. Kalau misalnya kita belum pede, kita masih pakai foto, slide-slide yang digerakkan, itu juga sudah bisa. Kita isi suara kita atau suaranya AI untuk mengisi. Tapi memang video itu lebih menarik. Anda belajar di ini ya, di grup AI ya, itu pakai teks, pakai panah-panah sama video, senang mana? Senang mana belajarnya? Sampai kita pertama bikin teks screenshot-screenshot, kita ganti video semua. Karena saya yakin Anda lebih mudah belajar dari video. Video ya, enggak. Belajar apapun dari video lebih mudah. Demikian juga konten edukasi. Kita nanti harus mengarah ke video. Ya, public speaking memang harus dikuasai, belajar bikin video. Ya, itu perjalanan kita harus ke sana ya. Kemudian kita juga awareness bisa memberikan testimoni dan bukti sosial. Jadi testimoni-testimoni kita gitu ya. Kita misalnya jual kelas AI. Maka testimoni ketika kita bisa melakukan ini dan itu. Kita makanya bikin satu satu ini ya, satu tugas untuk kalian kumpulkan tugas hari pertama sampai hari ke-6. Hari ketujuhnya kan nggak ada tugas itu ya, foto ya. Hari pertama sampai hari ke-6, testimoni Anda menyelesaikan itu harus ada. Kenapa? Karena mau jualan kelas ini. Jadi testimoni Anda harus ada. Testimoni orang lain juga harus ada. Itu yang setiap hari diposting. Itu awareness. Itu ya. Nah, kemudian webinar gratis. Itu bagian saya. Udah, itu pokoknya bagian saya. Jadi sebelum launching kelas AI yang batch 2, itu pasti saya akan ada webinar pendahuluan untuk menolong supaya mereka mengerti mengapa mereka membutuhkan AI. Ya, alur saya selalu begitu. Anda ingin income 10 juta per bulan dari rumah, tapi Anda tidak punya skill, Anda harus punya ilmu. Masalahnya kan tidak punya skill. Kemudian kita kasih skill. Begitu. Jadi masalahnya apa, webinar itu cuma gitu-gitu doang isinya. Masalah apa, solusi apa. Postingan juga gitu nanti. Masalahnya apa, solusinya apa. Solusinya DM. Nanti itu apa bagiannya Kak Bayu, pinter sekali dia ya gitu-gitu. Saya gue belum menguasai. Nanti saya pokoknya mau belajar habis-habisan sama Kak Bayu ya. Nah, kemudian funneling. Funneling itu tadi corong. Pengguna Instagram, pengguna Facebook itu ratusan juta. 100 juta ke atas. Mungkin Anda bisa mengumpulkan follower 5.000 di Facebook, 10.000. Tapi kan bukan 10.000 itu beli produk Anda. Bukan 10.000 itu ngeliatin Anda. Caranya bagaimana? Supaya mereka itu masuk ke kolam Anda. Itu yang butuh effort ya. Jadi caranya untuk penjualan di digital marketing tidak pernah di sosmed. Sosmed itu hanya call to action untuk masuk corong ke WA Anda pribadi, untuk ngisi landing page begitu ya. Kemudian masuk ke ini apa namanya, ke WA group, ke Telegram group. Itu caranya jualan digital marketing. Kecuali Anda ya kayak Denny Santoso yang lalu bilang dia jualan BH ya, miliaran itu ya. Itu enggak perlu corong-corong. Semua semua orang tahu cara pakai BH. Tapi ketika dia jualan kelas-kelas ya beda. Alurnya memang begitu. Ya, tidak semudah itu menjual di sosmed. Karena itulah kita butuh kolam, kita butuh corong-corong masuk WAG dan Telegram. Gitu. Nah, call to action-nya itu harus diisi ke WA Anda atau ada landing page. Nah, nanti kita belajar ketika setelah Canva, kita akan belajar bikin landing page. Ya. Jadi kalau Anda sudah bisa landing page itu isinya gampang nanti ya. Nanti saya apa kasih kasih bonusan lah untuk landing page ini ya. Manfaat, kurikulum dan cara pendaftaran. Jadi klik di sini masuk ke WA Anda. Nah, itu database-nya nanti kita baca di Tribelio. Kita bisa tarik database-nya itu. Keren pokoknya. Kalian pakai Tribelio itu seneng. Saya soalnya lagi belajar ya. Tadi mau nyoba apa email automation masih gagal. Belum berhasil ya. Tapi saya tahu bahwa tools-nya ada, WA Blast ada, email automation ada. Jadi
Kalau WA itu saya kemarin narik data saya dari ini ya, dari kontak saya 15.000 ke Excel ya. Kemudian saya masukkan Mas Ian dan saya belum sortir karena harusnya sortir kan. Jadi grup saya maksudnya Hot Market, orang yang ikut jadi member saya di Faras, kemudian member Rebelio yang beli kelas ini dan sebagainya, saya harus bikin apa corong-corong gitu ya, kolam-kolam. Jadi ini dapat dari mana, ini dapat dari mana, itu di Rebelio ada semua. Aduh, keren pokoknya, keren. Pokoknya Anda harus belajar ini. Supaya apa? Nggak hilang semua ya, database itu semua Anda harus punya begitu. Kalau misalnya Anda hanya jualan di Shopee, di marketplace ya, itu database Anda nggak dapat sama sekali. Jadi Anda mau follow up, bikin customer journey, kemudian orangnya nanti jadi member aktif, nggak bisa. Nggak bisa. Jadi kita nggak boleh mengandalkan marketplace. Kalau marketplace-nya ada apa-apa, Shopee itu kan berkali-kali pengurangan karyawannya, PHK dan sebagainya. Anda kan nggak pernah tahu apa runtuhnya sebuah marketplace itu kapan gitu ya. Kayak TikTok tiba-tiba dilarang, tiba-tiba ditutup. Gimana kalau gitu? Anda akan kehilangan 100% pendapatan Anda kalau Anda tidak punya database. Jadi Anda harus berusaha sekali. Anda harus berusaha sekali supaya orangnya masuk ke database Anda. Salah satunya yang mungkin bisa dilakukan adalah lead magnet. Kalau Anda menghubungi saya di WA ini, maka saya akan memberikan free apa begitu. Free ebook untuk apa? Untuk kesehatan atau apapun gitu ya. Atau masuk WAG, Anda akan mendapatkan info-info kesehatan tiap hari. Apapun. Anda bisa jadikan PDF apa itu untuk lead magnet supaya masuk database Anda. Tidak boleh mengandalkan marketplace, tidak boleh. Hilang semua database Anda, nangis, tidak bisa gerak lagi. Kalau Anda punya database, itu hot market, Anda berrelasi dengan dia ya, makin lama makin besar. Punyanya Dani Santoso itu 300.000 hot market. Jadi ketika dia launching apapun yang beli banyak, 1.000, bisa database-nya 300.000. Dia jualan kelas apapun, peminatnya 400, 500, mahal-mahal ya. Itu segitu, dia launching apapun laku. Di email blast ya, dia nggak suka WA blast karena WA Blast itu kalau misalnya orangnya nggak suka di broadcast, Anda diblokir. Mati nomor WA-nya, ganti lagi gitu. Bisnis kalau mati terus ini kan nggak enak. Jadi dia sukanya pakai email, email blast. Jadi ketika orangnya sudah klik landing page, misalnya tips diet. Jadi kalau Anda klik ini, berarti Anda siap untuk belajar. Klik ini Anda akan mendapatkan 7 hari email tentang diet. Dan setiap kali email itu mesti ada call to actionnya untuk beli kelasnya, beli e-booknya dia, kayak gitu. Modelnya gitu, 7 hari. 7 hari dijualin terus, dan orangnya bersedia untuk subscribe. Subscribe ya. Jadi orang itu sudah effort, sudah ketik nama, email, WA. Sudah effort ya, itu corongnya. Orang yang mau actionnya itu corongnya kita. Yang cuma lihat-lihat bukan target market. Nggak mau beli kelas, nggak mau beli e-book, bukan target market udah. Jadi corongnya kita ya ini. Orang-orang yang memang mau bayar harga untuk belajar lebih, ya itu tuh orang-orang yang kita mau bikin sukses, yang mau kita bikin berhasil, yang ya pokoknya kayak gitulah. Itu yang corongnya kita nanti, yang kita akan bantu untuk sukses kayak gitu ya. Dari kelas ES sampai sampai ini, ya udah itu caranya gitu. Kemudian penggunaan link di bio. Jadi apa? Ini penting ya. Atau stories IG. Jadi kalau misalnya di WA apa di Facebook kan saya gampang sekali. Saya cuma naruh link WA, link Telegram. Anda melihat kan setiap hari ada yang masuk ya nggak? Kalau di Telegram rose-nya yang kasih tahu, kalau di WA nggak ada rose-rosean, ya udah saya nyapai satu-satu. Tapi setiap hari mesti ada orang masuk nggak? Nah, itu. Saya nggak tahu dari mana. Pokoknya saya naruh Facebook, IG, Facebook, IG. Tapi IG saya kan masih baru. Jadi nggak mungkin dari IG sih. Kelihatannya dari Facebook. Juga dari teman-teman yang referensi, ya kan? Sudah banyak. Nah, sudah mulai pinter ya. Jadi memang penjualan itu di kolam. Di kolamnya di WA Group, di Telegroup. Supaya Anda ngerti ya. Jadi nggak jualan di sosmed. Nggak mungkin. Menurut saya ya. Jualan gini di sosmed nggak ada. Dan nggak ada customer journey Anda nggak punya database ya. Jangan terburu-buru jualan secara pribadi karena Anda mau bangun bisnis kayak gini modelnya. Nah, lead magnet ini adalah supaya orang klik klik link ini atau dari yang tadi saya bilang yang biasanya beli di Shopee di marketplace gitu ya produk Anda gitu. Kemudian supaya dia mau masuk di data kita ini lead magnet Anda perlu. Free ebook.
Nah, kalau misalnya kelas AI, misalnya ya, saya karena kelas AI konteksnya, panduan dasar menggunakan AI untuk bisnis online. Buat aja pakai ChatGPT, jadikan PDF. Nah, itu yang nanti diberikan kepada orang-orang yang masuk grup WA kita, kayak gitu. Ya, suatu hari kan ada akan bikin sendiri grup WA, nggak ke saya terus kan, gitu ya. Jadi itu caranya. Ada juga video tutorial. Jadi misalnya Anda buka kelas AI, buka kelas AI. Nah, itu kan video-videonya belum boleh di-share misalnya. Nah, Anda bikin sendiri. Rekam pakai aset screen recorder gitu ya. Video tutorial atau video apapun lah gitu. Ini caranya gini, gini, gini gitu. Tapi sedikit aja. Jadi cuman kulitnya, dagingnya ikutnya di sini. Kayak gitu. Atau bikin, kalau misalnya Anda klik WA saya ini, saya bikinin foto gratis untuk Anda satu biji. Kan dia pengen, ya kan? Kalau mau isi landing page ini, saya nanti kasih foto gratis AI karikatur Anda satu biji. Lead magnet, gitu. Paham? Kira-kira ada yang mau tanyakan dari sini? Ya, supaya masuk di corong Anda itu ada cara-caranya, gitu ya. Supaya bisa closing itu Anda harus berinteraksi dengan dia. Jadi kalau cuma nonton dia scroll-scroll lucu ya belum belum beli ya. Jadi kalau misalnya Anda kasih lead magnet dia berani klik. Siapa yang mau dibuatin foto karikatur kayak gini? Klik gitu ya. Saya buatin. Nah, gitu caranya ya. Oke, nah setelah masuk ya. Nah ini lakukan segmentasi kontak itu, yaitu ini nanti ya, yang ini Travelio yang agak sulit-sulit nanti ini ya. Jadi seperti saya itu pilah-pilah gitu, kontaknya ini masuk dari mana itu kelihatan semua nanti di Travelio. Saya lihat, gila lengkap banget ya dia. Jadi memang ada kotak-kotaknya. Jadi masuk dari link mana, dari webinar mana, dari grup mana itu dia bisa kotak-kotakin gitu. Wes keren pokoknya. Nah kemudian nanti belajar ada email follow up. Nah, ini kita belajar dari Travelio ada, kemudian pesan di WhatsApp ada, kemudian ada tanya jawab session. Ini kita lakukan, tanya jawab gitu ya. Jadi ada yang tanya, kemudian ini ya. Kemudian apa namanya? Ada juga kita perlu memanaskan grup gitu ya. Nah, ini kemudian conversion. Conversion ini kita biasanya lakukan lewat webinar. Kalau enggak ya rekaman webinar. Ya, dari sana webinar itu biasanya kita kasih penawaran spesial. Jadi yang join hari ini akan mendapatkan diskon ini ataupun bonus ini. Itu apa namanya? Penawaran yang tidak bisa ditolak. Biasanya kita bikin pada waktu webinar. Gitu ya. Jadi ada bonus ini, ada diskon ini, itu biasanya kita berikan pada saat webinar. Kita kasih waktu 3 hari untuk ngambil keputusan. Itu supaya orangnya segera action, segera beli kelasnya. Kemudian yang kedua, itu kita bisa melakukan konversi handling objection ya. Jadi misalnya dia merasa, aduh, aku bisa enggak ya? Aku ini gaptek sekali. Nah, Anda sebagai pengajaknya ke kursus, ya saya minta memberikan komitmen. Tidak apa-apa, nanti kalau misalnya kamu di sana susah ngikutin, sudah lihat videonya berkali-kali, nanti saya akan bantu ngajarin kamu. Ya, jadi misalnya Zoom privat, lakukan aja supaya terjadi konversi. Ya, supaya terjadi konversi. Karena perjalanannya dia harus dari buka mindsetnya dia bahwa dia jadi tidak bisa menjadi bisa. Dan bikinlah itu. Ya, seperti apa materi saya yang membangun kerajaan bisnis jangka panjang itu harus dengan cinta ya, yaitu komitmen kita untuk membantu bukan hanya mau duitnya dia, tapi mau bantu dia benar-benar bisa sukses. Nah, itu yang kita sediakan ya. Yang ketiga biasanya kita buat urgensi, ada batas waktu. 3 hari ya 3 hari, selesai, sudah. Setelah itu close, nggak ada lagi kayak gitu. Nanti webinar lagi kita bikin lagi. Pokoknya hari itu ada batas waktunya. Nah, suatu hari Anda akan desain seperti ini, webinar-webinar seperti ini supaya paham ya, conversion. Nah, we always give the best for our customers. Jadi, di sini saya bukan hanya juali barang gitu ya, tetapi membantu Anda pecah telur, membantu Anda mendapatkan income. Dan itu yang nanti Anda juga lakukan kepada mitra-mitra Anda. Jadi lakukan pembinaan. Jangan dicul, jangan dilepas begitu saja. Dia nggak ngerti, dibiarin.
Lihat para guru kami berusaha mengusahakan setiap peserta bisa. Pertanyaannya itu kadang bagi kami, dulu kayak gini aja kok nggak bisa. Dengan sengaja kami buat video, kami berusaha supaya orangnya bisa. Nah, itu bukan hanya tanggung jawab pengajar, tapi tanggung jawab Anda sebagai orang tua yang melahirkan, begitu ya. Jadi lakukan pembinaan. Saya bagi tanggung jawabnya. Yang pertama adalah guru mengajar materi, ya. Anda sebagai orang tua yang punya anak, Anda harus menyemangati. Kalau tugasnya dibuat, ya kasih like, kasih komen. Kalau misalnya kita kita nggak menyanggupi privat, karena les privat harganya lain, 450.000. Nah, Anda bisa membantu member Anda yang benar-benar nggak bisa. Anda bisa lakukan WA video call berduaan atau Zoom berduaan. Supaya Anda tahu dia bisa. Anda bantu segenap hati. Dan Anda bantu pantau tugasnya. Ya, saya mintanya di situ aja pembinaan. Anda enggak harus apa pembinaan jawab-jawabi di grup ya, enggak harus begitu. Kecuali memang pengajarnya lagi bubuk. Kemudian Anda apa namanya, pokoknya bersedialah sebagai mitra atas membantu supaya anak-anak Anda berkembang juga. Jadi kadang-kadang yang ada yang sangat nggak bisa dan perlu sekali dikasih privat, kasih privat. Ketika dia bisa, ketika dia sudah tidak gaptek, yang untung Anda kok. Dia jualan apapun produk Anda itu laku gitu loh, ya. Jadi Anda harus mengusahakan sampai dia bisa, ya. Oke. Nah, kemudian pantau progresnya. Jadi saya itu selalu ada momen-momen dream building untuk member. Kenapa? Saya perlu tahu dreamnya apa. Mesti ada tugas dream building dari saya. Saya siapapun. Saya ngajar apa? Challenge One App, terus ini juga selalu ada dream building. Kenapa? Saya mau tahu impian terdalamnya apa. Orang kalau mau bangun bisnis, harus ada impian terdalam. Kalau dia cuma mau jualan, tidak ada dream, tidak ada keinginan gambaran besar, males. Segini aja cukup. Musuhnya untuk melakukan yang terbaik adalah cukup baik. Jadi kita harus sampai dapat gitu. Dia pingin seperti apa, itu kita harus dapat. Kemudian kita mantau postingannya seperti apa. Kontennya seperti apa, sudah baik belum? Pertemanannya sudah, jumlahnya sudah besar belum? Nah, baru kita pantau income-nya. Baik bisnis waras, baik bisnis digital marketing, kita akan melakukan ini. Supaya apa? Kita pingin member kita juga bertumbuh dan kita memperhatikan progresnya. Bukan hanya kita pintar jualan banyak, tapi member-member kita juga. Ya, jadi ketika apa yang bikin tugas di grup itu kan kelihatan 25 orang. Dicolek-colek di grup nggak bisa, saya japriin. Bu, belum kerjakan ya tugasnya. Nah, itu ya. Oh iya, iya, saya itu sudah bikin, tapi saya itu malu posting ya, kayak gitu. Saya jabriin. Saya jabriin. Itu tanggung jawab saya, padahal besar ya grup saya ya. Tapi saya mengusahakan masih tetap berusaha jabriin yang nggak kerjakan. Anda lakukan itu. Ketika dia sudah beli kelas, dia belum bisa buat. Anda tanya, kenapa? Ada masalah apa? Tolong dipantau progresnya. Itu tanggung jawab Anda sebagai orang tua. Guru bagian ngajar. Kalau muridnya masuk kelas, ya orang tuanya yang harus nganter anaknya masuk kelas. Gurunya tinggal ngajar. Oke? Itu kita bagi tanggung jawab ya. Nah, kemudian ini. Yang terakhir yang saya mau bagikan adalah tentang people knowledge. Ya. Jadi ketika Anda posting-posting di sosmed, itu biasanya belum ada relasi. Kalau tidak ada relasi, tidak ada trust. Kalau tidak ada trust, tidak ada transaksi. Jadi orang tertarik aja, orang like aja. Itu belum terjadi transaksi, bukan? Belum ada trust. Ketika dia like, Anda bisa lakukan inbox messenger. Oh, ini orangnya kan tertarik. Kemudian disapa. Halo Bu, gitu. Ya, kadang-kadang yang baca status saya kan bikin status WA 1 sampai 6. Tak, tak, tak. Yang ke-6 saya buka. Nah, itu kalau misalnya apa namanya orang saya cukup ada waktu, saya akan berinteraksi. Halo Bu, gitu aja. Cuman gitu aja dia kemudian, Bu itu Ibu bikin gambar lucu-lucu gimana caranya gitu. Nah, kemudian saya kasih tahu ini ada kelasnya Bu ini. Oh, kalau dia mundur teratur ya udah bukan target market saya. Gitu aja sih. Gitu. Tapi setidaknya kita menyapa gitu ya.
Jadi mungkin kita bisa cari tahu kebutuhan dan keinginan pelanggan. Kenapa dia ingin belajar AI? Mungkin dia hamba Tuhan misalnya ya. Dia ingin bikin desain supaya apa PowerPoint-nya untuk jemaat lebih bagus. Mungkin dia guru sekolah minggu, mungkin dia guru di kelas, pingin apa bagus kayak gitu, pakai AI. Pingin dia bikin materi-materi lebih baik begitu. Jadi kita cari tahu kebutuhan dan keinginan pelanggan. Kalau dia online shop, saya itu kesulitan bikin konten. Nah, Anda kan memahami masalahnya. Oh, bisa, Bu, pakai kelas ini. Oh, sangat mudah bikin konten. Gitu ya. Nge-brandingnya mudah, produk branding mudah, bikin foto produk mudah. Pokoknya keren. Kelas AI ini akan menjadi jawaban untuk masalah Anda. Oke? Jadi sampai di sini Anda harus berinteraksi. Anda harus berinteraksi. Satu persatu yang saya kumpulkan murid saya adalah hasil interaksi dan telepon. Tidak begitu saja masuk. Tidak begitu saja beli. Oke? Kecuali hot market banget. Sudah tim saya sudah dari dulu 5 tahun yang lalu. Tapi untuk orang-orang yang baru, saya membutuhkan untuk sampai berinteraksinya cukup dalam. Ya, dan saya selalu menjawabnya hanya di grup. Karena di grup materinya sebenarnya sudah cukup lengkap. Begitu ya. Nah, kemudian yang kedua membangun hubungan. Jadi berinteraksi. Oh, Cece kerja apa? Iya, aku ini buka ini loh. Apa namanya? Jual kue. Aku pingin kueku lebih dikenal di Kota Malang misalnya gitu. Oh, bisa. Nanti belajar ini, bisa desainnya bisa bagus. Nanti belajar juga optimasi IG supaya tampilannya kelihatan bagus, supaya mudah dicari, hashtagnya seperti apa. Itu kita ada kelasnya sendiri, Bu. Ya, jadi kita sebentar lagi kan ada 2 kelas, kelas AI sama optimasi IG. Jadi kita bisa arahkan kalau bisa AI dulu supaya orangnya ngerti ChatGPT. Kalau dia bisa ChatGPT, dia bisa bikin konten 30 hari setiap hari dengan baik. Yang ketiga, mengatasi keberatan. Oh, lah kok mahal ya? Itu produknya ada loh kelas AI sebelah cuman harganya cuman segini. Oh, beda Bu di sini. Bukan hanya kelas desain, bukan hanya kelas AI, tapi kan diajarin bisnis. Webinar-webinarnya itu luar biasa loh, bagus karena kita mau bikin bikin bisnis jangka panjang. Itu nggak ada di tempat lain. Mengatasi keberatan, ya. Kemudian follow up. Nah, kemudian nanti setelah orangnya selesai pun kelas, Anda bisa apa namanya? Kita juga nanti dari tim mungkin juga apa minta ini ya, apa Google Form untuk memberikan feedback supaya ada perbaikan-perbaikan nanti di kelas kita yang berikutnya. Gitu ya, feedback. Nah, kemudian kita bikin loyalitas pelanggan. Jadi kalau orang sudah puas di satu produk, dia tahu ini bagus, dia bisa jual pro kelas ini dan dia ada kelas lagi dia ikut lagi. Kenapa? Dia tahu bahwa perjalanan bisnisnya akan tertolong dengan mengikuti kelas-kelas yang ada. Seperti itu. Itu adalah peran dari mitra atasnya ya. Gurunya kan cuma ngajar. Jadi mitra atasnya yang harus melakukan ini. Pendekatan hubungan, menjalin hubungan sampai sangat dekat, sangat akrab dengan para muridnya. Target saya satu orang mendapatkan 10. Ya, kenapa? 5 orang balik modal. Kan dapat 20%, 20%. Ya, tapi kalau mau laba 10. Nah, itu jangka pendek. Anda bayangkan, kita itu kan ada 4 tier ya. 20, 20 ya, 20%. 200% kalau dapat 10. Laba 1 kali. Nah, begitu satu orang ini, dari 10 ya, satu orang ini berikutnya dapat 10 lagi, 10 dapat 10, itu 100. 100 100 orang dikali 10%, kita dapatnya cuma 10% ya. Itu sudah 10 kali lipat, sudah 1000%. Ya, 100 dikali 10 itu 1000. Meskipun cuma kali 5%, itu sudah 50 kali lipat. Ya, dan kita berharap itu sampai 10.000. Kalau Anda menjadi konten kreator, member Anda 10.000, itu 1% aja laku. Anda langsung kaya raya ya. Jadi Anda harus bangun sampai minimal 10 orang. Lakukan pembinaan rutin sampai 10 ini sangat ngerti. Bikin link sudah bisa. Bikin ini sudah bisa. Bikin itu sudah bisa. Tuanya itu terus masing-masing. Supaya mereka bisa beranak pinak.
Bikin link aja nggak bisa, terus gimana caranya ini? Caranya nge-share linknya nggak bisa kok. Bikin orang apa gabung lewat Triversity nggak bisa. Nah, kita videonya sudah ada kok. Ayo diikuti. Nggak bisa ini, nggak bisa ini. Coba zoom sama saya. Share screen. Saya sampai kayak gitu loh. Share screen. Coba saya lihat. Kayak gitu. Ya, itu tugasnya mitra atas sampai kayak gitu. Supaya apa? Mereka mengatasi rasa putus asanya itu loh. Jadi tidak bisa menjadi bisa. Begitu bisa, senang sekali di kelas AI. Coba yang sudah ikut kelas AI, senang nggak? Begitu bisa itu senang ya. Pertama kali tuh kok nggak bisa, rasanya mau nyerah, mau putus asa. Tapi saya sudah dari Zoom, sudah keluar mental blocknya, nggak boleh ini ya, berjuang. Dilihat videonya, di pause, dilihat, di pause, di play 10 kali nggak apa-apa. Orang lain 1 kali, 2 kali, kita 5 kali, kita 10 kali. Pokoknya kita bisa. Kalau gurunya suruh ngulang 10 kali kan enggak mau. Kalau videonya suruh ngulang 10 kali kan mau. Meskipun Anda lebih lambat, tak, pokoknya tekun belajar pasti bisa. Dan sungguhan. Begitu bisa, luar biasa postingannya bagus-bagus. Begitu bisa sampai ke bawah mimpi. Ya, siapa yang pertama ndak bisa sampai mau nangis, sampai mau putus asa, tapi begitu bisa senang senang mati ikut kelas ya. Ya sampai begitu bergairah, saya bisa bikin ini, saya bisa bikin itu, luar biasa. Begitu banyak karya yang bisa dilakukan ketika menguasai itu ya, ChatGPT terutama. Ya, oke. Nah, teman-teman, saya ingatkan untuk challenge-nya. Untuk challenge-nya, dapatkan 10 peserta kelas AI. Saya kasih kesempatan sampai sebelum tanggal 1 Oktober. Ya, jadi sudah selesai kan kelasnya ya. Besok terakhir tanggal 28, Anda bisa jualan. Coba jualan, orang yang sudah tanya di follow up lagi, diteleponi, sampai 10. Dapatkan satu mata naya senilai 195.000 dari saya. Ya, ongkos kirim ditanggung pemenang. Saya ada banyak gudang. Gudang saya ada di Medan, di Jakarta, di Makassar. Tenang aja ya. Ongkirnya yang termurah dari Malang, Surabaya. Challenge 3 peserta terbaik. Lakukan tugasnya. Besok terakhir dikumpulkan 28 September 2024. Pokoknya selama masih tanggal 28 September 2024, kita tunggu sampai 00.00. 3 peserta terbaik yang sudah memberikan review bintang 5 ya. Kita akan umumkan nanti tanggal 1 Oktober mendapatkan masing-masing satu sabun wajah Black Miva. Anda menjadi cantik tanpa AI. Oke? Yang ketiga adalah peserta member Faras. Nah, ini member saya cukup banyak ya yang ikut kelas AI. Yang selesai tugasnya 7 hari, maksimal 30 September. Jadi yang masuknya tanggal berapapun, saya tunggu sampai 30 September. Nanti dapat free satu rose farah dari saya. Begitu ya, rose farahnya terserah saya. Jadi dikumpulkan karena ada beberapa kelas yang kita akan ikuti. Yang lalu saya bilangnya 3 kelas. Ternyata kita ada satu lagi kelas IG karena saya nggak menguasai IG, saya ambil dari tim lain. Ada Kak Bayu, begitu ya. Kak Bayu sudah hadir belum ya? Ini kalau apa bisa saya bisa perkenalkan Kak Bayunya, boleh boleh komen nggak? Buka video nggak? Oh ada, oke hadir ya Kak Bayunya. Boleh dibantu ini? Sebentar ya, saya jadikan co-host ya. Kita mau perkenalkan Kak Bayu ini soalnya ini apa pengajar kita harus kenal supaya kita nanti bisa optimasi IG-nya ya. Oke, bentar. Saya stop share dulu. Mana? Dasar. Sudah kelihatan? Oke. Suara aku udah masuk ya? Ya, selamat malam Kak Bayu. Selamat malam semua. Terima Terima kasih sudah kasih sudah di-present. membantu. Ih, belakang kok. Ini sepertinya aku yang paling muda ya di sini ya. Iya, iya, iya. Mungkin merasa paling muda. Oke, silakan diperkenalkan Kak Bayu. Ya, Apa namanya? sebentar. Aku mau ini ya, mau share screen dulu ya. Ya, boleh, boleh. Silakan. Saya ini. Bentar, ini dari HP aja sih. Lagi males buka laptop soalnya. Sebentar. Pokoknya kelihatan apa income-nya. Kelihatan. Aku udah siapin sih presentasinya. Oke, Bentar. siap, siap. Mana ya? Oke. Bisa nggak ya dari sini? Harusnya sih bisa. Ini deh. Udah kelihatan layarnya?
Sudah kelihatan, Kak. Oke, lanjut ya. Nah, kalau begitu perkenalkan semuanya. Nama aku Bayu, usia nggak usah disebut. Nah, jadi di sini aku kolaborasi dengan Cijin itu untuk mengajar di kelas Instagram. Jadi sebelum aku mulai apa namanya untuk presentasinya, aku mau bagikan salah satu rahasia gelap Instagram yang mungkin sebagian besar dari teman-teman itu mungkin entah nggak tahu entah nggak sadar. Jadi langsung next saja ya. Perkenalkan nama aku Bayu. Kalau sekarang ini aku pengalaman kerja sebagai IT supervisor di salah satu perusahaan di Bali. Nah, jadi di luar karya apa di luar pekerjaan sebagai karyawan, aku tuh juga sebagai freelancer untuk beberapa pekerjaan yang berhubungan dengan dunia IT. Nah, salah satunya itu adalah web developer, social manager juga untuk beberapa brand, dan kalau yang terakhir itu aktif di digital marketing. Di bawah sini ada beberapa brand yang aku pernah kerjasama dan saat ini sih masih beberapa juga masih kerjasama. Jadi kerjaanku tuh dari Instagram itu sebelum kenal dengan Tribelio, aku sudah kerja lewat Instagram. Jadi kalau kerjaan sebagai social media manager itu kerjanya sesimpel kalian itu cuma buatkan konten untuk klien dan dibayar. Dibayarnya itu bisa per bulan, bisa apa namanya per project. Nah, itu tergantung deal di awal masing-masing. Nah, selanjutnya ini beberapa mungkin apa namanya bukti-bukti transfer yang aku dapatkan dari ngurus brand dari suatu perusahaan, terutama sih sosial medianya sih. Jadi udah berapa ya? Kurang lebih sih 3 tahun terakhir lah sudah aktif di Instagram. Cuma biasanya Instagram yang aku urus itu bukan Instagram pribadi, tapi Instagram milik si brand atau si klien. Nah, untuk Instagram pribadi, aku baru mulai aktif itu dari bulan April, dari semenjak join di Tribelio. Nah, beruntungnya, entah ini hoki atau memang ada bakat di sini, jadi aku join itu di 6 April 2024. Nah, berakhir kan masa membership setahun kemudian tuh, di April 2025. Untuk pencapaian sih saat ini sudah 3 kali masuk leaderboard, ini di bulan Juni. Terus untuk grup VIP member di Trebelio aku sudah punya 300 lebih, ini masih screenshot yang lama dan untuk pencapaian sih sudah tembus di 27 juta dari Trebelio aja gitu. Nah, ini progres Instagram akunku pribadi di bulan April follower itu masih sekitar 943. Itu rata-rata sih masih kenalan-kenalan lama, tapi di bulan Agustus dari bulan April kalau itu sekitar 4-5 bulan aku bisa sampai tembus di 60.000 follower. Kuncinya, kalau kalian mau sukses di dunia digital marketing, entah itu Instagram, TikTok, Facebook, dan lain-lain, intinya itu adalah traffic, alias jumlah kedatangan pengunjung ke sosial media kalian. Nah, karena di sini aku fokusnya ke Instagram, nanti aku akan kolaborasi sama Cejin untuk bikin kelas Instagram. Dan pastinya sih, harapanku sih kalian paling nggak tembus, nggak usah muluk-muluk deh, ya 1.000 pertama aja dulu. 1.000 pertama dan itu aktif, itu sudah lumayan bagus kok sebenarnya. Nanti kalau sudah 1.000 pertama tembus, nyari 10.000 itu gampang kok. Nah, gini nih, buat kalian yang nggak sadar, banyak banyak banget orang yang pakai sosial media itu seperti Instagram atau TikTok cuma buat sekedar pamer atau scrolling tanpa memahami esensi dari platform tersebut. Di sini pasti udah banyak banget nih yang pakai Instagram, Facebook, atau media sosial yang lain hanya sebatas scrolling dan lihat konten-konten dari orang lain. Entah itu mungkin konten edukasi, konten hiburan, atau konten apapun itu, pasti hanya sebagai penikmat aja. Kalaupun sudah mulai posting, pasti aku yakin itu postingannya masih random. Jadi seperti yang tadi dibilang sama apa CJN di awal kan ada yang namanya itu ini nih customer journey. Nah, ini salah satu masuk dari materi yang tadi dijelaskan di depan sebenarnya. Sebenarnya kalau kalian sadar, kita itu sebenarnya adalah produk yang diperjualbelikan di Instagram atau di sosial media. Bukan dalam bentuk fisik, melainkan dalam bentuk data pribadi yang kita berikan. Nah, alasannya kenapa? Instagram itu mengumpulkan data pengguna seperti username, email, nomor telepon, kebiasaan browsing. Nah, data-data kalian yang dijual ini itu dijual kepada para pengiklan untuk menargetkan iklan sesuai minat pengguna. Pasti nih, kalau kalian saat buat akun sosial media apapun itu, pasti kan akan memasukkan nama, email, nomor telepon. Nah, itu kan sudah wajib ada tuh. Nah, data itu yang akan dikumpulkan oleh si pihak sosial media dan nantinya akan dijual ke pengiklan. Nah, cara kerja seperti apa?
Contoh nih, misalkan kalian lagi browsing tentang pariwisata di Bali nih, di Google lah, misalkan browsing di Google atau di Instagram, di Facebook. Setelah kalian browsing tentang yang sosial media tentang liburan di Bali lah contoh, nggak lama kemudian pasti akan muncul iklan-iklan terkait dengan hal yang kalian cari sebelumnya. Misalkan nih aku browsing liburan di Bali, mau cari hotel di tanggal 30 Desember misalkan nih mau liburan. Nggak lama kemudian nih pasti akan muncul iklan-iklan yang sejenis. Ada yang pernah ngerasa kayak gitu nggak? Kalau ada coba boleh komen di bawah. Entah mungkin cari tempat liburan atau mungkin cari sepatu, cari baju gitu. Terus nanti akan muncul di sosmednya iklan-iklan yang terkait. Ada yang ini nggak? Ada yang pernah ngalamin nggak? Oh kan? Nah, gitu. Jadi apa namanya? Itu tuh sebenarnya ini memang kita itu target target market si pengiklan sebenarnya. Gitu. Tanpa kita sadari gitu loh. Kebiasaan kita itu di ini dipelajari oleh si pengiklan tersebut. Nah, kenapa data itu begitu berharga? Dengan mereka tahu data kita, contoh nih kita apa tuh? Sekarang tadi Cejin dia mau jual tentang produk kesehatan nih. Kalau misalkan saya mau browsing, misalkan apa namanya ya, obat herbal yang obat herbal yang ramah dikonsumsi nih, nanti pasti akan muncul hal-hal yang terkait dengan itu. Jadi si pengiklan ini dengan tahu kebiasaan kita, dengan tahu apa yang kita lihat, apa yang kita suka, dia akan lebih mudah menarget kita sebagai calon pelanggannya. Selain itu, kalau si pengiklan itu sudah tahu targetnya seperti apa, dia bisa mengiklan hal yang benar-benar kita butuhkan. Jadi kalau orang si pengiklan nih, dia hanya sembarangan iklan produk apapun itu kan sama dengan ibaratnya kalau kita nembak nih, itu kan tembakan senapan beruntun nih, tembak jijik gitu kan. Itu nggak akan seakurat dengan sniper yang satu kali tembak langsung kena sasaran. Nah, itu akan jauh lebih hemat waktu, hemat tenaga, dan tidak terlalu banyak buang-buang budget iklan. Gitu. Nah, terus selanjutnya, kalau kita sudah tahu kebiasaan pengguna, nah kita bisa membuat produk yang lebih baik. Jadi data pengguna itu bisa menunjukkan apa aja sih yang orang itu sukai, apa yang dia tidak sukai dari suatu produk. Itu tuh sangat-sangat penting buat pengiklan gitu. Lalu yang terakhir adalah untuk pengambilan keputusan. Nah, perusahaan besar itu menggunakan data sebagai pengambilan keputusan yang cerdas. Misalnya kapan waktu terbaik untuk meluncurkan produk atau kampanye berdasarkan tren data pengguna. Contoh misalkan mau hari apa ya, paling gampang deh hari hari raya deh contoh. Mau hari Lebaran sebelumnya tuh 2 minggu atau 1 minggu sebelumnya pasti sudah mulai dah muncul-muncul iklan yang berkaitan dengan Lebaran. Begitu juga dengan Natal dan lain-lain. 17 Agustus deh contoh. Sebelum 17 Agustus kan sudah banyak tuh promo-promo atau mungkin apa namanya barang-barang yang didiskon. Nah itu kan udah tahu nih. Oh 17-an bentar lagi nih ada momen yang oke nih buat ngeluncurin produk kita nih. Kayak gitu. Jadi data itu benar-benar sangat penting di zaman sekarang. Nah di satu sisi sekarang tuh dunia tuh sudah serba online. Dari beli makanan, bayar tagihan, kerja, sampai belajar, bahkan main game pun sekarang online sekarang kan. Apalagi kemarin pas masa pandemi. Anak-anak sekolah aja online. Nggak ke sekolah tapi via ini kan, via bisa laptop, bisa HP, lewat Zoom, Zoom meeting seperti ini. Mereka tuh nggak butuh ke sekolah buat belajar. Bisa online kayak gini aja sebenarnya. Nah, contoh kalau yang paling gampang dicari deh. Kalau kalian sekarang cari lowongan kerja sebagai admin sosial media, banyak banget itu yang ada di Instagram bertebaran itu. Dari yang kerja langsung di kantor atau yang kerja online. Wih, banyak banget itu. Nah, artinya apa? Pekerjaan sebagai konten kreator itu kedepannya akan sangat-sangat dibutuhkan. Nah, pertanyaannya, mau sampai kapan nih seperti ini nih? Cuma scrolling aja, menikmati hiburan sambil rebahan, atau mulai belajar jadi konten kreator? Nah, sebenarnya nih, apa ya, konten kreator itu tuh nggak susah kok sebenarnya. Kalian posting satu gambar AI yang tadi dibuat di kelas sebelumnya aja, itu kan sudah konten namanya kan? Ada kan waktu itu aku sempat baca bukunya Kode ini nih, dia cuma buat, apa namanya, buat tulisan ya ada satu potong kertas dia cuma nulis ini konten. Nah, itu diposting di Instagram itu yang komen bisa 300 orang lebih itu cuma gambar kertas dikasih tulisan doang gitu asalkan kita sudah tahu
apa ya, pain dan gain dari si target audience kita atau target market kita itu sangat itu bukan hal yang tidak mungkin. Jadi sangat-sangat mungkin dilakukan. Tuh, buat nanti mungkin teman-teman yang tertarik mau join kelas Instagram, membangun akun pribadinya sebagai personal branding, boleh banget nih. Nanti daftar lewat Cijin. Ya, mungkin itu aja sih dari aku sekilas tentang teaser kelasnya. Oke, teman-teman ada yang mau tanya ke Kak Bayu? Iya, ke saya juga boleh. Kak Bayu ini sakti ya. Karena saya ini kan apa namanya banyak main di Facebook ya. Jadi ketika Hmm. saya lihat IG-nya Kak Bayu ini kan keren. Anda coba ya. Nanti tadi kan sudah saya share salah satu apa postingannya dia. Coba bilang mau, langsung botnya keluar. Cara Aku bikin, punya 2 akun, 2 akun aku sudah punya. oh ya, ketik. Jadi cara bikin sampai orang ngomong mau loh di komen tuh sudah sangat bagus. Nah itu saya nggak Otom- punya ilmu itu. o- Hanya kita perlu Otomatis ya. belajar ya. Kemudian setelah ngomong mau, DM-nya otomatis. Wih, itu keren. Ya, Bayangin aja ada 1.000 yang komen, 1.000 kita balesin kan capek ya. 60.000 follower ya, Kak. Ya, tapi udah tak kurang-kurangi gara-gara kan ada yang bot juga tuh, jadi tak buang-buangin. Sisa 59 ya sekarang. Ya, saya tidak pernah mencapai segitu. Padahal yang lalu akunnya sempat apa eh, tewas ya satu. Dibatasi. Sebenarnya sih bukan tewas sih. Jadi waktu itu akunku tuh kena pembatasan. Jadi apa namanya? Nggak konten yang aku post itu nggak semua yang bisa ngeliat kontenku itu cuma follower aja. Non follower nggak bisa gitu. Tapi sampai sekarang sebenarnya masih sih. Cuma itu aku masih bisa tetap jualan kok. Jadi follower yang aku sudah punya itu yang aku olah lagi gitu. Jadi memanfaatkan yang sudah ada pun bisa kok. Nggak mesti harus nyari follower baru sebenarnya. Asalkan tahu teknik closing. Iya, jadi apa kita perlu belajar banget karena apa namanya sosmed kita selama ini jualan melulu ya. Teman-teman ini kita tidak pernah diajarkan bangun seperti ini. Ini hal baru semua buat kita. Jadi kita perlu apa dari pengalaman orang-orang yang jagoan seperti ini gitu ya. Jadi kita masih baru banget di dunia digital marketing dan kita perlu belajar banyak di optimasi IG. Saya sendiri apa pada waktu mencari ini ya apartemen Ciputra ya. Saya ngeliatin kan, saya kan ketik di ini ya di apa mesin pencarian Instagram. Saya kalau cari Hmm. kue, cari apa memang Instagram bukan Facebook. Ya, Instagram ini memang yang diwajibkan sama Tribelio. Karena memang cari-cari di sana ya. Hashtag yang tepat, saya cari ya yang visualnya paling bagus. Ya, Hmm. yang ininya videonya lengkap sekali ya saya langsung di sana cariin. Dan kemungkinan closingnya ya di tempat di mana yang paling bagus tampilannya. Jadi kalau misalnya mau memperluas usaha, IG Anda harus bagus dan profesional. Link Apalagi bio-nya gratis ya. dilengkapi, landing page-nya dilengkapi, ya closing-nya tinggi. Itu loh ya. Jadi kita penting sekali belajar bagaimana optimasi Instagram kita supaya bagus dan profesional sehingga closing-nya bisa sangat baik. Ya, oke. Kelasnya Iya. kira-kira berapa harganya? Ditanya iya. Tunggu webinarnya ya. Tunggu webinarnya. Tapi Tunggu bener webinar. nih sosial media sekarang kalau nggak dimanfaatkan itu benar-benar rugi sih sebenarnya sih. Sayang banget sih. Mm-mm. Karena ya, dari satu sosmed aja bisa hasilkan sekian kan. Apalagi kita multi platform nih, kayak kode ini nih. Semua sosmed dijajal kan. Cuma kalau untuk sendiri ngurus itu sangat-sangat berat sih. Jadi satu aja dulu fokusin, satu sudah besar, nanti tinggal duplikasi ke yang lain. Kan Oh, gitu resepnya tuh. iya. Saya sendiri IG-nya belum belum itu ya, belum bagus Kak Bayu. Saya nunggu kelasnya ini supaya saya bisa Hmm. bikin IG-nya bagus gitu. Ya, Aku lagi ngejar ngejar ini kok, ngejar ngerekam juga kok sebenarnya ini. iya. Jadi memang ada macam-macam ya di sana ya. Ada post, ada story, ada reels ya, macam-macam ya. Nah, itu tuh semua ada gunanya dan saya itu tidak terlalu paham. Nanti Kak Bayu yang bisa ngajarin ya. Terus mainnya gimana? Dia itu kan sukanya mungkin kalimatnya pendek-pendek.
foto, video, karusel. Apa sih? Apa sih bedanya? Hmm. Gimana sih memanfaatkannya? Nah, kita perlu banget. Karena memang semua carinya apapun, apapun ya. Saya beli apapun sekarang IG. Gitu ya. Jadi kita belajar Hmm. banget nanti dari Kak Bayu. Bagi saya, Ada bonus ini kok, bonus chat GPT juga kok. oh Bonus iya, from jadi chat gitu. GPT-nya nanti aku kasih. Iya. Cara nyari ide kontennya seperti apa, Ya, iya, gitu. Cara cara bikin bikin captionnya kayak kontennya apa, seperti gitu. apa. Faceless juga ada ya Kak Bayu? Bisa. Tanpa wajah. Bisa Sebenarnya ya? kalau sekarang nih ya ngetren itu kan faceless ya. Mungkin gara-gara apa namanya? Tidak semua orang itu pede mau tampil wajah kan. Nah, ngetren Mm-mm. muncullah istilah faceless. Nah, Mm-mm. sebenarnya sih ada plus minus sebenarnya. Cuma apa namanya? Nanti aja lah aku bahas lah, kayak kepanjangan kalau bahas di sini soalnya itu. Ada plus minusnya itu. Ada plus minusnya kalau faceless dan tidak Ya, sebenarnya. betul, Cuma betul. kalau dibahas di sini kepanjangan nanti. Kalau mau apa? Kalau mau kaya itu semua mindset pokoknya harus hilang ya. Dulu kita bilang, Iya. video gini gitu. Nah, itu seperti apa? Mitranya Kak Bayu itu, mitra atasnya itu ya, yang itu Samuel tuh, dia Oh, intro. Samuel. Iya. Lu kenapa kok Eh, mau tampil? Dia Nah bilang, mau iya. sampai kapan saya kayak gini gitu. Kalau saya mau income Nah, ratusan juta, mau miliaran ya saya harus bisa gitu. betul. Jadi kita terobos aja, mau income berapa terobos aja. Nggak mau malu, nggak Betul, bisa sudah betul. nggak ada, udah mental block semua. Coret, 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 coret. Ya, oke. Terima Iyalah, soalnya mental mental block itu kan ini cuma apa namanya ya, kita yang menghalangi diri sendiri sebenarnya. Itu cara antara ketakutan-ketakutan sendiri dan aja itu. duit. Cara Iya, tanya, cara belum antara kepepet itu. mental block. Ya, sudah tidak ada males, tidak ada apa. Sikat aja belajar semua yang perlu dipelajari ya. Seperti Kak Bayu, Betul, 27 juta dalam 3 bulan kita nanti diajari kayak gitu. Tergantung kita mau action, mau praktek apa enggak gitu aja kan ya Kak Bayu ya. Pokoknya betul. tipsnya dari affiliate aja bisa segitu. Wah, luar biasa. Ya, itu aku affiliate aja loh itu loh. Kreator ya. Affiliate aja loh itu. Iya, Sebenarnya apa namanya? kreator Sebenarnya di luar Tribulio ratusan aku juta juga nih. ada, Ci. Sebenarnya nih ya, sebenarnya di luar Tribulio aku juga ada affiliate lain. Cuma Nah, aku iya, nggak iya. share di sini. Yang Tribulio aja lah, kita fokus Ya, Tribulio terima aja. aja Karena lah. pilihan produknya banyak. Bener-bener banyak banget, pilihan produknya banyak banget sana. Oke, terima kasih Kak Bayu. Ada lagi yang mau Oke, disampaikan? sama-sama. Itu aja sih. Lanjut, silakan. Terima kasih Kira-kira waktunya. kelasnya siap kapan Kak Bayu? Yang Apa ya? Aku sih lagi ngejar ngejar rekaman juga soalnya. Kemarin udah ngerekam dua dua bab sih sebenarnya, 2 hari lah. Tinggal oke, 5 lagi berarti yang belum. oke, ya, ya. Itu. Target saya memang tanggal 7 Oktober launchingnya. Jadi kira-kira kita webinar lagi ya tanggal 4-5-an gitu ya Kak Bayu ya. Nanti kita susun Oke, jadwalnya ya teman-teman. siap. Ya, apa namanya begitu siap kelasnya, kita siapin adminnya juga. Bisa luncur. Soalnya Kak Bayu kan ini apa orang sibuk ya. Jadi kita nyiapin adminnya yang perempuan dan perempuan-perempuan ini kita harus bisa juga. Oke, gitu. Oke, teman-teman. Kira-kira gitu dulu ya sekilas tentang kelas IG karena masih ini ya ke depan. Nah, sekarang saya bahas ini ya. Sekarang saya bahas bagaimana Anda bisa pecah telur. Tadi itu kan memang saya ini ya, apa namanya sampai sini ya. Oke. Nah, karena itu yang kelas IG itu masih tanggal 7 Oktober, maka kita buka lagi kelas AI ini awal Oktober, ya. Dengan harga yang sama, batch 2-nya tetap 196.000. Kalau misalnya mau masuk duluan, enggak apa-apa. Mau masuk duluan karena semua peserta di batch 1, itu saya kasih voucher 100% untuk ke ini, apa namanya, ke batch 2. Nanti memang ini ya, caranya nanti saya japlikan itu tidak apa tidak umum, jadi hanya yang butuh dan yang punya murid ya. Jadi maksudnya gini, kalau Anda pecah telur, Anda punya murid ya, maksudnya punya member, Anda mendampingi di sana. Saya kasih vouchernya 100% gitu ya. Terbatas karena saya enggak mau maksudnya orang luar masuk. Kalau ketahuan ada yang orang luar apa dari batch 1 masuk, saya kick langsung keluar dari grup ya. Jadi kalau misalnya ada perubahan nama atau apa ya harus bilang gitu ya. Jadi vouchernya saya khususkan untuk yang sudah peserta dari batch 1 tapi belum ngerti karena ikut di tengah-tengah atau ketinggalan karena sebelumnya enggak sempat, minta saya voucher untuk masuk di batch 2. Jadi harganya tetap 196.000. Nah, ya kemudian apa namanya keuntungannya memang kalau Anda join Tribelio Anda dapat komisi 20% dari pembelian produk Anda sendiri. Semua produk di Tribelio Anda beli kan dapat komisi 20%.
gitu ya. Jadi memang pasti lebih untung kalau member daripada tidak member. Jadi untuk apa produk-produknya yang bagus dari beliau, Anda member aja cuma 100.000 setahun. Kemudian Anda beli produk-produknya ini, kelas-kelas semua sudah diskon 20% dan Anda sudah bisa jualan. Gitu ya, yang sudah lulus kelas AI silakan sudah mulai posting, sudah mulai jualan, call to action langsung masukkan kolam, masukkan WA Anda, masukkan WA grup kami, telegroup kami, ya, kemudian webinar, nanti saya yang mimpin closing jadi member Anda. Targetnya 10 orang gitu ya, targetnya 10 orang, Anda bisa share rekaman webinar yang boleh untuk publik. Jadi ini kan bukan untuk publik ya. Anda bayangkan apa belum member diajarin sepusing ini kan enggak mau gitu loh. Jadi yang bisa dikasihkan itu webinar yang pertama yang AI ya, yang kedua yang boost itu ya. Jadi itu boost omset skill boostnya itu yang bisa dikasihkan yang nomor 1 sama nomor 3 ya. Yang nomor 2 nomor 4 tersembunyi untuk member. Materinya berat tuh. Nggak mungkin dibagikan untuk non member ya. Oke. Jadi teman-teman bisa lihat-lihat juga bonus-bonusnya ebook ini. Ebook ini saya siapkan untuk Anda bisa download, Anda bisa pelajari di sana cara bikin ebooknya juga, dan Anda juga bisa membagikan sebagai lead magnet, boleh ya. Tapi kalau misalnya Anda tertarik untuk bikin ebook sampai lengkap, ngobrol sama saya ya, karena mungkin saya akan kolaborasi dengan Anda, saya arahkan sampai bisa jadi ebook yang bisa dijual gitu ya. Jadi saya memang belum jadiin yang meal plan aja yang sudah setengah jalan, sudah niat banget kami jadikan dengan membuat video-video sudah macam-macam kami sudah buat, tinggal dijadiin gitu ya. Parenting bisa dijual apa? Termasuk salah satunya ini kan meal plan. Temperamen anak itu saya sangat menguasai ya, memang karena saya bacaannya buku-buku psikologi, ide permainan anak supaya lepas gadget. Nah, ini saya nanti pakai orang juga untuk membuat ini. Kemudian 30 ide bisnis buat ibu rumah tangga ini juga ya. Jadi kalau misalnya Anda bisa lengkapi dengan foto, video, dan sebagainya sesuai arahan, sesuai standar saya bisa kolaborasi dengan Anda, begitu ya. Jadi Anda bisa hubungi saya Anda punya produk apa yang menarik, nanti saya arahkan sampai jadi, kemudian kita bagi hasil, begitu ya. Jadi apapun skill Anda bisa jadi produk digital. Saya bagian marketing. Kalau saya suka produknya, saya bisa bantu jualin, gitu ya. Karena memang page saya parenting produktif. Saya bisa jual minyak Avara di sana. Saya kan hari ini sudah mulai itu ya tentang apa sentuhan, 5 bahasa kasih kayak gitu-gitu. Saya sudah mulai itu ya. Kemudian saya memang ada cetakan bento yaitu yang nanti saya masukkan juga di meal plan anak 30 hari. Kemudian saya punya banyak mainan ya. Jadi saya sebelum di Faras kan pedagang online, jadi saya banyak mainan. Karena itulah saya ada ide permainan, nanti saya bundling sama produk saya bisa jual. Jadi seperti buku. Buku itu kan bisa dijual buku fisik ya, bukan hanya produk digital. Nah itu. Seperti itu saya bundling dengan ebook saya jual. Kayak gitu. Jadi saya bikin parenting produktif, kenapa? Saya ada produk-produk yang saya harus segera lepas. Ya, jadi semuanya sudah bisa dijual setelah kita memiliki ini ya. Jadi nggak bingung perang harga, bingung nambah value, bingung nambah nilai ke produk Anda sehingga laku dijual lebih mahal gitu ya. Oke, kira-kira seperti itu. Oke, semoga tahun depan income Anda bisa minimal 10 juta per bulan gitu ya. Oke, saya kembalikan kepada MC. Mungkin ada pertanyaan, sedikit 2-3 pertanyaan. Wow, luar biasa materi dari Bu Jen ya. Kalau Bu Jen mengadakan Zoom, mengadakan webinar ya, teman-teman jangan lewatkan karena materinya itu selalu baru ya. Jadi ilmu baru itu pasti akan diberikan kepada member-member seperti itu ya teman-teman ya. Saya review sedikit dari materi Bu Jen, ya, pentingnya customer journey. Jadi ada awareness, funneling, lead magnet, follow up, conversion, pembinaan. Nah, di bagian pembinaan ini saya juga merasa ini benar-benar ya, bukan merasa ya, tapi memang pembinaan ini sangat
penting karena kita menjalankan duplikasi. Jadi jika mau menjadi seorang leader, kita dulu harus benar-benar menguasai. Jadi kalau ingin member-membernya itu bisa apa kayak kita mau belajar gitu. Nah, leadernya dulu nih harus belajar. Nah, nanti bisa diikuti oleh membernya. Seperti itu ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, apakah ada pertanyaan? Boleh nih, satu atau dua pertanyaan boleh tulis di kolom komentar ya. Masih bertahan 34 orang. Apakah ada pertanyaan, teman-teman? Sudah paham kelihatannya. Oke. Oke, sudah paham semua ya. Oke, saya ingatkan lagi, teman-teman, materi apa ya? Maksudnya Kak Johnson materi apa ini ya? Saya ingatkan kembali untuk pengumpulan tugas ya teman-teman ya sampai jam 28.00. 28 Jadi nggak ada, Kak. Oh, jam jam 00 tanggal jam 28. ya tanggal 28 jam 00. Ya, sorry salah. Oh, Dewi mau Oke. tanya. Mau buka langsung kah, Dewi? Mau buka on cam langsung. Oh iya Kak Dewi boleh Kak Dewi? Tapi harus buka video kalau mau di ini. Yo, ketik Ketik. aja. Tak apa-apa kok. Ya, silakan Kak Dewi pertanyaannya. Ya. Ya, tadi dijelaskan sama Kak Bayu itu ya, apapun apapun itu tergantung traffic. Saya itu apa sudah siapin saya lupa ngomongnya. Terima kasih Kak Bayu mengingatkan. Jadi memang traffic itu penting. Traffic itu berapa orang yang lihat konten kita. Nah, itu nanti diajarin langsung langsung sama sama Kak Bayu ya. Jadi penting sekali, makanya kita nggak boleh organik terus, mainnya iklan. Nah, kalau organik itu sulit memang kita harus apa namanya bangun personal branding macam-macam gitu ya. Kalau iklan kita bisa hard selling. Itu yang bikin kita cepat sekali. Seorang guru les privat dan jual minyak herbal. Saya bingung market saya. Bisa market apa aja ya? Jangan berangkat dari produk gitu. Jangan berangkat dari produk ya. Jadi memang apa namanya bikin dulu target marketnya apa. Jadi tentukan dulu target marketnya apa. Baru dijualin macam-macam di sana. Jadi misalnya saya bikin parenting, bikin tentang parenting. Ya, meskipun meskipun Dewi ini adalah guru, belum belum ini ya, dengan ChatGPT kita itu tiba-tiba menjadi sakti parenting. Bikin aja, enggak apa-apa. Page parenting, banyak sekali page parenting. Ya, target marketnya adalah kalau saya enggak mau customer. Jadi biasanya dulu saya nyarankan masuk grup terapi mah misalnya ya untuk ini ya orang sakit mah ya masuk di sana orang-orang yang sakit mah. Nah, tapi setelah mengerti AI, setelah mengerti ChatGPT, saya ini tanya profesi apa yang biasanya sering sakit mah. Sekalian orang kerja apa gitu loh. Jadi apa orang kerja yang mungkin untuk menghasilkan uang dan menjadi reseller kita ya, jadi member kita yang sakit mah. Kayak gitu. Jadi parenting bukan hanya sekedar parenting, tapi saya carinya memang parenting produktif. Bukan hanya mereka mau belajar jadi ibu rumah tangga biasa, tapi memang mau cari tambahan pendapatan. Gitu. Jadi sudah seperti itu. Nah, itu nanti dijualnya apa ya? Macam-macam. Terutama memang saya ngincernya kan membership, supaya mereka member Rebelio, supaya mereka member Faras. Jadi gitu. Jadi sudah saya ngincernya gitu. Jadi ngomongnya itu nanti beda. Parentnya itu ngomongnya, kontennya sudah beda. Itu target marketnya ditentukan dulu. Gitu. Saya misalnya mau bahas tentang apa melepaskan anak dari gadget kayak gitu. Tapi mungkin ada beberapa hal nggak bisa lepas dari gadget. Sebenarnya saya mau ngomong apa sih? Saya mau jual mata naya. Tapi muternya ke sana gitu loh, lepas dari gadget. Kayak gitu.
Terus saya ngomong 5 bahasa kasih, terus ada sentuhan. Mengapa? Karena saya mau jual Avara gitu loh. Muternya dari sana, dari sentuhan. Kayak gitu. Jadi kita tentukan target marketnya dulu, terus kita bangun needs-nya, kebutuhannya, baru kita carikan solusinya gitu. Bagaimana cara kita bonding sama anak, apalagi anak remaja yang nggak mau disentuh sudahan. Nah, itu selain kita memang belajar ya, belajar menyentuh itu penting loh. Ditepuk-tepuk, dirangkul, digandeng. Saya gitu ke anak saya soalnya ya. Juga balur, balur waras itu sentuhan, pelayanan, kasih, tindakan kasih ya. Nah, itu masuk semua dari balur waras. Kayak gitu. Saya jadi memang sudah menentukan mengapa saya mikir parenting banyak banget. Banyak banget yang bisa dijual. Mau jual Canson? Bisa, bisa di sana. Saya sudah menyiapkan. Jadi pikiran saya itu sudah banyak mengapa saya milih parenting produktif. Gitu. Jadi bangun dulu target marketnya apa, mau target marketnya apa, nanti semua hal bisa dijual di sana. Gitu ya. Jadi misalnya kita ngomong tentang me time, tentang hubungan suami istri yang harmonis, ya kan? Bagaimana kita jadi parent yang baik kalau orang tuanya bertengkar terus? Nggak bisa kan? Jadi kita harus bangun komunikasi suami istri dengan baik kan? Salah satunya tentang seks kan? Nah itu masuk. Nah, nanti tentang apa namanya karistia bisa saya jual di sana. Bagaimana tentang stamina, tentang bau badan, tentang bau misfi, karistia masuk. Saya sudah mikirin kenapa saya bikin target market itu karena semua bisa dijual di sana. Bangun hubungan dengan mertua, ya, kasih roll on VR. Jadi apapun apapun bisa ya dilakukan gitu. Jadi tergantung pokoknya target marketnya nanti kita beloknya kemana-mana. Ya, jadi Dewi tentukan dulu, tentukan dulu. Jadi yang lalu itu yang pernah saya ajarkan ada tambahan-tambahan lagi ya Dewi. Setiap Zoom itu ada perubahan. Jadi bulan lalu sama sekarang saya sudah berbeda. Pikiran saya sekarang sudah sangat banyak, sudah sangat luas, lebih jauh lebih cerdas dari yang lalu-lalu ya. Heeh. Pokoknya apa namanya pinter aja belokin. Itu biasanya pakai video ya, pakai omongan. Kalau pakai kata-kata, pakai teks itu sulit. Jadi kita harus jelasin. Nah, bagi orang-orang yang suka edukasi, ya mungkin seperti Yen ya, sering live, sering apa, ya. Nah, itu juga harus memang lebih cerdas, ada call to action-nya, gitu. Jadi, yang lalu itu Denny Santoso kan sering ngajar kan, ngajar edukasi kan, video-videonya edukasi kan. Nah, terus sama mentornya dikasih tahu, stop ngajar, start selling. Jadi ajaran kita itu sekilas doang, terus dijualin, gitu. Itu caranya. Stop teaching, start selling. Dia ngajarin gitu. Jadi kadang-kadang kita ngajar di FB Pro apa gitu ya, macam-macam kita ini supaya bangun ini. Ya itu bukan tekniknya di Tribelio. Tribelio ngajarin stop education, stop teaching, start selling. Jadi memang konten-konten kita cuma separuh isinya. Teaser itu cuma iklan sedikit gitu loh. Teaser itu cuma sedikit. Jadi daging yang kita simpen jadi produk digital. Gitu caranya. Teaser, ya. Countdown itu ini apa namanya? Misalnya kita mau webinar, mau launching produk tanggal 5, misalnya 5 Oktober. Kita countdown. Kurang 7 hari nih, kurang 6 hari, 5 hari, 4 hari, 3 hari, 2 hari. Iya, hari H gitu. Itu mainnya. Kayak gitu countdown. Jadi sudah dinantikan orang. Gitu. Ya, seperti itulah mainnya ya. Oke, teman-teman, jadi kita akan ada kelas awal Oktober. Saya belum memastikan tanggalnya karena untuk launching kita harus ada webinar dulu 1 kali, baru launching gitu ya. Tapi pasti di awal Oktober kita akan launching batch 2-nya AI ya. Nah, boleh sekarang masuk dulu karena topik kita itu sudah sangat teratur ya, sangat rapi ya, yang sudah bikin. Jadi orang masuk apapun, hari apapun, ketik aja materi spasi JDA, jebret keluar dari hari pertama. Orangnya konsentrasi aja, nggak usah macam-macam. Hari-hari pertama itu aja dia konsentrasi, dia pasti bisa ikutin.
Tapi kalau dia masih kesulitan karena dia baca teks kok panjang dan banyak dan tidak sesuai dengan apa pembicaraan kita setiap hari kan gonta-ganti ya. Boleh nanti ikut batch kedua lagi. Nah, kemudian OLOC-nya ya, One Love, One Comment-nya itu masih bisa diteruskan juga sampai sebelum kita buka kelas yang baru. Nggak apa-apa, supaya hidup ya. Postingan Anda kalau di-up sama teman-teman gitu kan juga juga naik ya, ada view-nya gitu. Jadi nge-up gitu. Nah, kalau misalnya Anda sudah mulai jualan dengan soft selling, sundul aja sama testimoni kayak gitu. Nah, nanti kita akan bedakan kayak saya ini kan sudah bedakan ya. Jadi saya IG-nya sudah bedakan Jane Agen Faras sama Jane Bisnis. Memang saya bedakan karena itu niche-nya berbeda. Yang satu kesehatan, saya bahas hanya kesehatan, yang satu bisnis. Itu nggak bisa dicampur memang. Beda. Seperti saya bikin grup, yang satunya sehat, yang satunya agen. Itu nggak bisa campur memang. Memang beda. Memang beda pembahasannya beda. Jadi ada orang-orang yang tertarik cuman kesehatannya doang. Ya udah kamu kasih kesehatan di sana. Tapi lebih spesifik memang kalau bisa yaitu seperti tadi saya bilang parenting misalnya. Kemudian apa namanya sepeda misalnya. Otomotif misalnya kayak gitu-gitulah gitu. Jadi memang apa bikin bikin akun sendiri yang sesuai target marketnya. Baru apa satu page-nya kalian yang sudah jadi tentang Faras biarin. Jadi nanti di-link-kan aja. Kalau mau lebih jelas, klik di bio. Nah, itu Anda kasih judul, terus ada link page satunya yang tentang Faras Talk. Kayak gitu. Kayak gitu. Bisa bisa mainnya begitu ya. Memang saya mainnya di Facebook karena ya udah sudah apa sudah kolom saya di sana gitu loh, grup saya di sana. Tapi sebentar lagi saya mainnya memang main di IG. Bu Made, saya juga mati meta saya ya karena apa? Di Facebook itu tidak boleh iklan produk kesehatan. Kalau baca ya rules-nya ya Pak Pasek itu saya ngasih tahu. Produk kesehatan itu kita selalu mati. Overclaim mati semua. Nah, itu memang disarankan itu pakai white akun list. Jadi beli memang. Kalau dulu itu saya baca itu sewa ya 550.000 per bulan mahal sekali ya. Tapi ya gimana? Nah itu Tribelio itu nyiapin akun white akun list itu 1 juta. Itu jadi kita disuruh bikin akun baru yang belum pernah verifikasi KTP. Jadi suami saya yang saya suruh, kemudian bikin page ya. Kemudian 7 hari diisi, tiap hari 7 hari. Kemudian nanti kita beli white akun list 1 juta di Tribelio. Ada kok nanti nomornya ya, ada ininya juga ada grupnya. Nah kemudian itu dijagain sama timnya Tribelio sama tim Meta supaya nggak mati. Pokoknya kita nggak melakukan pelanggaran juga gitu loh. Nah, kenapa saya itu milih produk digital? Yaitu karena produk kesehatan ternyata tidak boleh mestinya diiklanin di Facebook. Penyakit-penyakit itu sudah tidak boleh. Gitu. 1 juta selamanya, Bu. Ya tinggal kita nanti bayar iklan kayak biasa, tidak mati-mati. Gitu. Dijagain sama tim metanya. Gitu. Sama tim Travelio-nya. Jadi kalau ada masalah di handle sama mereka diganti baru. Kayak gitu. Itu saya sudah tanya. Gitu. Jadi ada harapan saya juga mati melulu. Meta saya FB, IG sudah mati semua. Akun saya sudah pernah verifikasi KTP, sudah tidak bisa dipakai. Ganti suami saya yang nggak pernah gitu. Bikin akun baru, nanti verifikasi KTP. Gitu. Semangat, semangat. Bisa kok. Ya pokoknya gini loh, kelas yang saya desain itu arahnya semua iklan. Gitu loh. Jadi bikin konten itu kan demi iklan, demi bangun page, demi bangun IG. Ya kan? IG-nya nanti apa ada ini kita belajar Canva. Soalnya bikin landing page harus bisa Canva. Kemudian CapCut karena kita akan ada rekaman-rekaman kita harus potong-potong dan sebagainya kita butuh CapCut. Nggak terlalu dalam gimana, pokoknya bisa dipakai buat bisnis, bisa pakai iklan. Udah 4 bulan itu kita belajar itu sudah nanti. Aduh, jadi Travelia itu ikut RCI-nya Rich Creator Inkubatornya bagus banget. Udah. Jadi pokoknya 4 bulan itu langsung masuk RCI semua, bikin konten, udah kalian jualan dengan cara-cara yang kita sudah ajarin. Itu pasti closing semua. Bulan ini yang closing cuma saya loh Mas Ian. Jadi saya nyemangati teman-teman di sana untuk itu ya bisa bisa tembus 4 juta penjualan kan gitu. Tapi saya harapkan lulusan saya ini
kelas saya ini semua lulus bisa 100% karena saya yang mentoring sampai jadi gitu ya. Jadi apapun produk Anda bisa kok, bisa. Saya soalnya sudah ngerti konsepnya gitu. Apa yang harus dilakukan ikut kelas AI, Bu Made? Nanti batch 2 ikutlah. Karena ChatGPT itu penting. Ya, ChatGPT, terus misalnya desain webinar apa, bagus. Bolong-bolong nonton. Udah ikut aja kelasnya. 7 hari doang. Menyediakan waktu 2 jam sehari ya. Gitu. Dah, ikut jadi itu apa ininya Bu Yen. Bagus kok. Ya, teman-temannya sudah ikut kelas AI. Rekomen nak kelasnya AI-nya Bu Yen. Sabar nak gurunya. Sangat helpful nak. Karyanya memenuhi Facebook ya. Luar biasa bagus. Belum paham Canva Bu, makanya ini. Ya, Canva-nya memang sederhana aja, cuma diajarin teks gitu ya. Karena kita di kelas Canva akan sangat mendalam. Gini loh, video tuh kalau nggak bisa ya, diulang-ulang aja, di play, 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 play. Jadi klik di pause, oh kliknya di sini, oh ini di sini kan dikasih panah semua sama Bu Ian itu. Lengkap udah, jadi ulang aja 5 kali, 10 kali pasti ngerti. Oh, ketinggalan di sini, oh geser ke sini, oh sini. Pasti bisa. Saya sudah ngawasin semua videonya itu sudah lolos sensor saya. Keren kelasnya, gurunya sabar itu loh. Udah ya, pasti bisa. Nggak bisa, nanti yang ngulang lagi batch 3 saya ikutkan foto 100%. Pokoknya harus bisa AI-nya, harus bisa ChatGPT-nya ya, harus bisa itu. Kalau bisa nanti masuk kelasnya Pak Bayu sudah tidak kesulitan, karena kita tetap butuh itu sedikit-sedikit ya tentang ini konten. Memang diajarin ChatGPT lagi sama sama Kak Bayu ya, tapi alangkah baiknya kalian sudah membebaskan diri dari gaptek-gaptek di awal. Karena optimasi IG lebih berat. Oke? Ya, begitu. Bu Sri apa? Belum ngeh apa? Bu Kesia aja bisa kok. Bu Kesia bisa. Bu Kesia itu selama ini cukup sulit ya untuk memahami sesuatu gitu ya. Bu Jenny harus menerangkan berkali-kali, ternyata bisa kok. Itu tolok ukur saya. C. Vivin ini. C. Vivin ini berkali-kali kurang mengerti ini tipenya banyak. Sekarang lihat, bikin cerpen bagus-bagus tuh, Bu Vivin. Bisa, bisa. Kalau tolok ukur saya sudah kelihatan ini. Kalau orang-orang yang begini bisa, apalagi yang atasnya. Kalau Bu Kartika kan canggih ya. Herlina memang canggih. Sudah kelasnya memang sudah atas-atas. Tapi saya ngelihatnya dari yang terbawah kok. Cerpennya ada, sudahan promnya ya. Lengkap sekali, aduh, lengkap sekali dari ini ya, Bu Yen ini sudah ada semua ya. Diperhatikan aja, dibaca lagi. Kan setiap kali kita ketik materi JDA, itu ada bacain lagi aja, ngerti kok ya. Sama ilmu, saya ngasih ilmu ya. Di sebelah itu saya ngasih ilmu. Nanti Bu Yen di kelas kedua ilmunya akan juga ada, tapi Bu Yen yang posting nanti karena kan sudah ada ya, draftnya sudah ada semua. Gitu ya. Ya, kelasnya seru ya, bagus. Gurunya sangat sabar dan sangat membantu Anda membuat konten setiap hari. Personal branding bisa, bisnis branding bisa, produk branding tinggal diulang-ulang aja. Ya, sudah saya arahkan bisnis semua. Anda bisa itu pokoknya continue aja sehari 3 kali, sudah itu bisa bagus ya. Nah, nanti tinggal belajar ini apa? Call to action. Setiap kali call to action masuk WA. Ada grup sehat, ada grup bisnis gitu ya. Jadi kalau apa namanya kelas AI lebih mudah. Ya banyak sekali ya. Pecah telurnya JVVin kan malah ada kelas AI. Paras member aktif kan malah belum dapat. Berarti gampangan kelas AI. Jualan ini lebih gampang ya. Lebih gampang. Nanti tinggal bonding, jalin hubungan, bisa belok ke bisnis Anda masing-masing. Gitu ya. Oke, cukup ya. Oh, belum ya. Oh, Ya, yang belum ya. ChatGPT itu pembuat, nah, nanti ya baca di grup ya. ChatGPT itu teks, teks, kebanyakan teks. Bisa sih bikin gambar, cuman apa bagusan yang satunya ya. Hmm. Oke, oke, sekian dari saya. Saya pikir oke. sudah sangat jelas ya, teman-teman. Ya, sudah jam 9. Kita masih ada meeting lagi. Panitianya, saya harus mengakhiri dulu. Oke, terima kasih. Oke, Bang.